Chu Fengping, kamu ini pekerja bau. Berani-beraninya mencuri barang di tokoku. Aku rasa kamu sudah tidak mau kerja lagi. Bos Liu, aku selalu bekerja dengan jujur. Kamu menuduhku tanpa alasan. Paman kedua. Aku rasa Chu Fengping mencuri karena keluarganya miskin. Kalau begitu, kita harus memberinya pelajaran. Aku rasa dia tidak akan jujur lagi. Aku rasa dia tidak akan berubah. Bos Liu, saya jamin. Saya tidak mengambil satupun barang. Saya pergi ke tempatmu saja. Saya adalah orang yang berjodoh dengan Dewa Empat Simbol, Xuan Wu. Saya memberimu sepasang mata emas yang bisa menembus segalanya. Kamu harus lebih banyak berbuat baik. Mata emas bisa menembus segalanya. Pasti juga bisa membedakan asli atau palsunya barang antik. Kemampuan luar biasa seperti ini. Dengan mata emas yang bisa menilai barang antik ini, siapa lagi yang? Aku. Aku ingin menilai barang antik sendiri untuk menghasilkan uang. Apakah barang berharga yang aku inginkan sudah siap? Bos Liu, jika berani membawa barang palsu, kamu tahu akibatnya. Bos Liu, jika berani membawa barang palsu, kamu tahu akibatnya. Di toko barang antik Tianyuan saya semua barang asli dan berkualitas. Tidak mungkin ada barang palsu. Nona Wang, gulungan buku ini adalah karya asli dinasti Song 500 tahun yang lalu. Sangat sulit menyimpan gulungan dari dinasti Song ini. Lihat juga dinding Kuiwen dari dinasti Youo Barat ini. Pengerjaannya sangat halus. Bahan yang luar biasa. Lihat mata sapi itu. Sangat hidup dan ekspresif. Kedua barang berharga ini total harganya 5 juta. Hari ini saya memberi Nona Wang sebuah muka. Saya hanya ambil 2 juta. Dua benda ini semuanya palsu. Baru saja bos juga mau menipu aku. Aku tidak bisa membiarkan bos yang tidak bermoral ini menipu lagi. Nona Wang benar-benar orang kaya ya. Menghabiskan 200 juta untuk membeli 2 sampah. Benar-benar berani banget. Nona Wang, kalau aku menangkapmu mencuri barang di tokoku, bagaimana mungkin aku akan menjualkan barang palsu kepadamu? Chu Fengping, kamu bajingan. Masih berani menuduh aku. Aduh, kalau tidak hati-hati, semua emas Wang De bisa terlihat. 1000 di bawah mataku. Takutnya jejak peluru pun tak bisa lolos dari penglihatanku. Nona Chu Fengping adalah putri sah keluarga Wang di ibu kota. Kamu menuduh barang berharga saya palsu. Kalau sampai merusak bisnis besar keluarga Wang, keluarga Wang tak akan tinggal diam. Kamu, Tuan Chu, benarkan. Kalau kamu bilang 2 barang antik ini palsu, tidak ada salahnya jelaskan masalahnya di mana. Biar kami juga yakin dan percaya. Labu emas ini benar-benar ajaib. Masalah sekecil ini bisa terlihat jelas. Orang yang meniru gulungan ini memang pintar. Tapi pintar pun bisa jadi bumerang. Apa itu buku sejarah daerah? Jangan asal ngomong. Kamu jual barang palsu malah nggak boleh dikritik. Gulungan buku pada dinasti Song sering menggunakan tinta arang pinus. Gulungan buku ini memang menggunakan tinta arang pinus. Tapi sudah 800 tahun berlalu. Aromanya masih ada. Entah apakah karena Tuan Liu menyimpannya dengan sangat baik. Atau tinta di gulungan ini baru saja ditulis. Aku mengakui, aku memang penasaran. Aku yang melihatnya. Tapi kue wending ini benar-benar asli, HM. Walaupun kue wending ini adalah barang cacat. Tapi ini asli dan benar-benar antik. Aku tidak percaya. Kamu seorang pekerja biasa bisa tahu ini adalah ding. Tuan Liu, ini adalah ding yang istimewa. Badan ding dari zaman Shang Yao, dan telinga ding dari minggu lalu. Benar-benar karya langka yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Kamu ngomong apa sih? Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gigi gajah. Semua tolong lihat. Di bagian atas roda ini ada bekas sambungan. Kalau tidak percaya, bisa buka bagian sambungan di atas ini. Lihat apakah ini baru dipasang. Apa yang kamu pikirkan? Ini topinya sudah dibuka. Kamis, mau tetap beli atau tidak? Kalau aku rugi, kamu ganti rugi. Emas asli tidak takut dibakar. Tak berani tunjukkan ke semua orang. Takutnya bukan merasa bersalah. Sungguh menarik. Bos Liu, kamu berani menipuku dengan barang palsu. Keluarga Wang. Aku rasa toko ini tidak perlu lagi dibuka. Ah, jangan, jangan. Hao Xuan, satu kata saja bisa menutup Tianyuanju. Itulah kekuasaan keluarga Wang di ibu kota. Mohon keluarga Wang beri aku satu kesempatan lagi. Anak ini cukup menarik. Bisa kita rekrut dia ke keluarga Wang. Kita. Chu Fengping, apakah kamu tertarik membantuku melepaskan ikatan? Chu Fengping, apakah kamu tertarik membantuku menilai barang berharga? Di kartu ini ada 1 juta. Anggap saja ini sebagai uang muka gajimu. Jika bisa menilai barang berharga, seharusnya tidak ada masalah. Tidak salah lagi, dia memang wanita kaya. 1 juta seperti bermain-main saja. Tapi itu juga baik. Sekarang biaya pengobatan ayah bisa ditanggung olehku. Hehehe, hei. Ayah baru saja mengirimkan uang untukmu. Uangnya sudah masuk, kan? Dongping, jujurlah padaku. Uang itu dari mana asalnya? Kita memang kekurangan uang.
Tapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ayah, tenang saja. Sekarang aku sedang membantu orang menilai barang antik. Melihat satu barang bisa menghasilkan banyak uang. Selain itu aku juga bisa berburu barang antik di pasar loak. Feng Ping, penyakitku juga hampir sembuh. Kamu juga harus lebih jaga kesehatan. Ibu, jangan khawatir. Kamu cukup istirahat dan sembuh dengan baik. Zaman sudah berbeda. Dengan mata emas ini, nanti di dunia barang antik pasti ada tempat untukku. Chu Feng Ping. Tuan tua, Anda benar-benar paham barangnya. Kalau kamu suka gelang ini, aku kasih diskon untukmu. 8.800 aku jual untukmu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Gelang ini sama sekali tidak seharga 8.800. Kamu ngapain sih? Mana ada orang seperti kamu? Beli barang cuma cari masalah, ya? Duduk, 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 duduk. Baiklah. Batu giokmu ini bahkan bisa terbakar, bukan? Tuan tua, jangan lihat dulu. Pak, ini cuma barang buatan manusia. Sama sekali tidak berharga. Ini benar-benar bahan asli dari Myanmar. Tuan tua, jangan dengarkan dia. Lihat dulu sebelum pergi. Hei, kamu pemuda. Baru saja berkat kamu. Kalau tidak, aku lagi tertipu lagi. Nggak apa-apa. Saya cuma tahu sedikit tentang barang antik. Hanya suka datang ke sini buat jalan-jalan. Lihat-lihat barang antik. Kamu tahu tentang barang antik ya? Iya, benar. Baru saja aku beli sebuah kendi tembaga. Bantu aku periksa, ya. Kalau sudah terverifikasi, saya akan memberikan kamu 500 yuan sebagai biaya verifikasi. Ternyata memang harus datang ke tempat seperti ini, belum sempat berbicara. Lebih baik sedikit mengurangi keuntungan. Kakek, keluarkan kendi tembaga itu, saya mau lihat. Saya kira kakek ini tidak tahu barang berharga. Tidak menyangka bisa menemukan sesuatu yang begitu berharga. Anak muda, cepat lihat ini asli atau palsu. Kakek, kendi tembaga ini adalah piring langka dari dinasti Tang. Nilainya cukup tinggi loh. Anda beli ini berapa harganya? Ini baru saja saya beli dari pedagang kaki lima. Saya habiskan 700 yuan. Dia masih punya banyak lagi. 700 yuan masih dapat banyak. Pak, di mana sih pasar kaki lima itu? Tolong cepat bawa saya ke sana. Baiklah. Ayo. Bayangkan saya, bangsawan keluarga Ouyang. Sampai jatuh ke titik ini harus berjualan di pinggir jalan. Kapan hidup ini akan ada akhirnya? Anak muda, ini tempat jualanmu. Astaga. Di mana ada tempat jualan barang antik? Semua barang asli. Bos, barang-barang ini kamu dapat dari mana? Warisan keluarga? Lah. Mau apa lagi? Perhatikan dan bayar. Tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Vas porselen ini bagus. Berapa harganya, bos? Harga tetap 2.000. Ini dari mana? Anak muda keluar untuk merasakan kehidupan. Uang sudah diberikan, jadi transaksi. Bos, saya lihat stand Anda cukup menarik. Bagaimana kalau kita tukar kontak? Nanti saya akan cari Anda lagi untuk beli barang antik. Oke. Sudah keluar. 2.000 dapat Gucci Jing Thailand. Dapat gratisan ratusan ribu. Hahaha. Antik sebesar ini. Harusnya bisa terima Gucci saya ini kan? Hei, ngapain kamu diam-diam? Apa yang kamu pegang? Saya hanya ingin bertanya. Apakah kalian menerima barang antik di sini? Toko kami hanya menerima barang mewah berkualitas tinggi. Kamu kelihatan miskin sekali. Kalau kamu bisa mengeluarkannya, kira-kira itu apa ya? Ternyata cuma botol pecah. Botol pecah berarti kami tidak menerima. Tentu saja. Bro, kami terima botol ini. Tidak tahu kamu mau berapa? Bos, kamu benar-benar mau menerima botol pecah ini ya? Tutup mulutmu, adik kecil. Aku tawarkan 50.000 untuk botol ini, bagaimana? 50.000 ingin dibawa pulang. Berharap yang tinggi ya? 500.000. Adik kecil tidak bisa menaikkan harga segitu. Langsung melonjak 10 kali lipat. Itu agak berlebihan. Ini benar-benar barang asli. Botol hati King Long dengan enamel Jing Thailand. Harga pasar minimal 800.000. Ini sudah cukup murah dari saya. Bos, jangan-jangan Anda kira saya tidak tahu barang. Bro, 500.000 ya 500.000. Aku mau botol ini. Kasih nomor rekeningmu. Aku transfer sekarang juga. Sekarang modal sudah ada. Selanjutnya waktunya mulai bergaul dengan orang berpengalaman. Aku juga tidak tahu kapan pengacara Wang akan datang mencariku. Sudahlah. Mari cari toko dulu. "30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Dulu bekerja di sini. Sekarang 200.000. Aku jadi bos. Teman-teman, nama saya Feng Ping. Toko penilaian barang Chu resmi dibuka hari ini.
Pertama-tama saya jamin kepada semua orang. Toko penilaian barang antik Chu bisa menilai semua jenis barang antik. Dan 100% asli. 100% dijamin. Kalau tidak percaya, silakan bawa barang antikmu ke saya untuk dinilai. Jika penilaian salah, akan diganti 10 kali lipat. Bos kecil, saya sudah pergi ke banyak toko barang antik untuk koin tembaga ini. Tapi tidak ada yang mau menerima. Mereka bilang belum pernah melihatnya. Apakah kamu bisa melihat ini? Ternyata ini adalah koin ibu besi. Tidak heran tidak ada yang mau menerima. Ini adalah koin ibu besi. Yaitu koin contoh saat pembuatan uang. Sekarang bisa dibilang ada nilai tapi tidak ada pasar. Hahaha. Masih contoh koin. Ini hanyalah uang biasa dari dinasti Qing. Ada lelucon tentang harga tanpa pasar. Masih tentang harga tanpa pasar. Lelucon, semua. Saya Qin Yutai, pemilik toko barang antik Yutai. Koin tembaga ini saya beli secara tidak sengaja beberapa waktu lalu. Harga transaksi saat itu hanya 500. Baik. Malah dikatakan ini adalah harta karun langka. Sungguh sebuah lelucon. Baru hari pertama buka sudah ada yang ribut. Kalau begitu, saya juga tidak keberatan memotong sedikit bulu Anda. Ayam besi ini setidaknya bernilai 4 atau 50 ribu. Karena Bos Qin bilang ini hanya uang koin biasa. Bagaimana kalau saya beli dengan 100 ribu? 100 ribu? Apakah koin tembaga ini benar-benar ada ceritanya? Bos Qian, kalau begitu saya akan terima koin tembaga ini. Nanti saya akan kirim 100 ribu tunai ke toko Anda. HMPH. Ini terlihat seperti kepingan tembaga biasa. Anak kecil ini pasti ingin merusak kekayaan dan mengusir bencana. Kalau pemilik kecil cuma jadi orang yang dirugikan. Aku akan mendukungmu, ayo kita pergi. Ini lagi satu celah besar. Hehe, ternyata ada emas dan permata. Uang ini datang dengan mudah. Ada yang perlu dinilai barang berharga lagi. Saudara kecil, lagi. Berjumpa lagi, saya punya segel batu giok. Bantu aku lihatkan. Aku punya segel batu giok ini. Bantu aku lihatkan. Apa sebenarnya segel batu giok ini? Emas malah beresonansi dengannya. Hanya aku yang tidak melihatnya. Tidak bisa. Barang ini harus diambil. Bos Ouyang. Ini adalah segel batu giok dari akhir dinasti Qing. Saya sangat tertarik dengan cap ini. Bagaimana kalau saya beli seharga 200 ribu? Orang ini benar-benar bodoh. Ahem, kalau adik kecil suka. Ya sudah, terserah kamu. Bos Ouyang. Di kartu ini totalnya 300 ribu. Ambil 200 ribu. Sisanya 100 ribu, tolong serahkan kepada Bos Qian. Baik. Maaf semuanya. Saya ada urusan mendesak. Yang perlu dinilai. Kita lanjut besok saja. Ya sudah, ya sudah. Besok kita lanjut. Memang harus besok lagi. Maaf, kalau bisa beresonansi dengan mata emas. Harusnya bagaimana cara memicunya ya? Apa mungkin karena darahku? Aku pergi begitu aja, keren banget. Apakah mata emas itu ada perubahan? 10 koin tembaga Qing dinasti, perkiraan nilai 5 juta. Bisa langsung dicairkan. Sungguh menakjubkan. Bisa langsung dicairkan juga, aku coba. Saldo rekening bank Anda bertambah 5 juta, silakan cek. Beneran masuk. Ini adalah kemampuan bahkan dewa pun meningkat. Sekarang cari uang jadi sangat mudah, kan? Harus cari lagi. Oh yang bilang, lihat dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta karun. Tambahkan beberapa lagi. Kalau begitu, kemampuan penilaian saya pasti akan semakin kuat. Hei, Kak Ouyang. Saya mau tanya. Di mana kamu dapatkan sih, tisu ini? Dari pasar gelap. Barang di sana lebih banyak daripada di pasar antik. Pasar gelap menyambut kedatangan kakak. Bisakah kamu membawaku untuk melihatnya? Baiklah, tunggu aku di mulut Gang Beizi malam ini. Oke. Ternyata ada tempat seperti pasar gelap. Sepertinya aku harus pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan. Anak muda, lihat barang bagus. Ini air Ouyang Zhen. Kenapa dia belum datang? Sudah janjian untuk melihat barang di pasar gelap. Kenapa dia belum datang? Maaf, bro, aku terlambat. Ayo kita lihat barangnya dulu. Kak Ouyang. Kenapa di tempat ini tidak ada barang antik sama sekali? Bro, di sini. Penjual pasar gelap biasanya bawa beberapa sampel kecil. Pembeli menentukan apakah mau beli lewat sampel itu. Karena banyak barang. Asalnya tidak jelas. Untuk menghindari masalah. Hanya bisa begitu. Jadi di tempat seperti ini, mata harus lebih tajam. Hanya dengan satu pecahan, bisa memastikan barang itu asli atau palsu. Pasar gelap ini cukup menarik. Tapi ya tidak apa-apa. Barang yang orang lain tidak bisa lihat, biar aku yang ambil peluangnya. Hei, bro. Aku punya barang bagus ini. Mau lihat nggak? Hei saudara. Barang terakhir bagus.
Bawa temanku lihat barang baru. Ini barang bagus. Kamu lihat sendiri saja. Ini barang bagus. Lihat sendiri saja. Fragmen perunggu emas dinasti Han. Ini mungkin barang tingkat nasional ya? Gimana, saudara kecil? Kamu yakin? Bahan bagus. Benar-benar aku mau. Bayar dulu 20 juta sebagai DP. Lalu aku antar kamu lihat barangnya. Ayo. Barangnya di mana? Ah. Semua di sini. Barang ini asalnya nggak bersih, ya? Kamu mau tahu dari mana aku datang? Aku buru-buru mau keluar. Kalau mau beli, cepat beli saja. Barang sekelas ini. Langsung kelihatan baru digali dari makam. Siapa berani terima? Tapi emasku bisa langsung diuangkan. Langsung aku bawa saja. Aku mau 3 juta. Adik kecil. Ini jalannya terlalu kasar ya. Ini juga berani ambil. Saya mau 3 juta. Ini barang bagus banget. 3 juta tidak cukup. Minimal 6 juta. 5 juta? Itu harga tertinggi saya. Kalau tidak mau jual, saya tidak mau. Selain saya, tidak ada yang berani ambil barangmu. Kalau begitu, baiklah, tapi saya mau tunai, jadi tidak transfer. Baiklah, besok pada waktu dan tempat yang sama. Saya akan mengembalikan uang dan mobilmu. Oke. Saudaraku, kau berani mengambil barang ini. Saudara Ouyang, saya punya cara saya sendiri untuk mengatasi ini. Tenang saja. 1,300 juta perunggu dari dinasti Han Barat. Bisa didapat dengan 500 juta. Untung besar. Aku bilang, bro, kamu tinggal dengan santainya taruh barang ini di toko. Ini semua harus berterima kasih pada Kak Ouyang yang tunjukkan jalan kaya. Nanti kalau sudah untung, kita bagi 37. Tidak, tidak. Aku nggak berani terima. Aku pergi dulu. $13 juta, sekarang sudah cukup untuk hidup tanpa khawatir. Terima kasih. Sekarang sudah cukup untuk hidup tanpa khawatir, dicairkan. Sekarang total asetku 12 juta. Sekarang bisa pergi ke pasar barang antik buat cari peluang bagus. Memping, akhir-akhir ini sibuk nggak? Ayah, aku nggak sibuk. Uang yang aku kirim terakhir cukup buat bayar utang. Nggak? Ah, aku cuma mau bilang soal ini. Ibu, dia. Ada apa dengan ibumu? Ibumu sakit. Dia kambuh lagi, kemarin langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang biaya operasinya harus ratusan juta. Tapi uang yang kamu berikan terakhir kali, aku baru saja lunasi utang. Tunggu aku ya. Aku akan segera pulang. Kondisi pasien tidak terlalu baik. Perlu segera ditangani. Mama, bagaimana kondisi Mama? Akhirnya kamu datang juga. Biarkan dokter yang jelaskan padamu. Kondisi pasien sangat tidak baik. Saat ini masih dalam masa berbahaya. Perlu segera dilakukan operasi. Berapa harganya, dokter? Saya akan bayar sekarang juga. Karena ibu Anda telah bekerja keras bertahun-tahun. Ditambah lagi sakit yang berkepanjangan. Biaya operasi kali ini ditambah biaya perawatan ke depannya, dan lain-lain. Diperkirakan membutuhkan lebih dari 1 juta. Tidak masalah. Dokter, pastikan untuk mencari tim medis terbaik untuk ibu saya. Uang bukan masalah. Ayo bawa saya untuk membayar sekarang. Baik, silakan ikut saya. Ayah Feng Ping. Maafkan saya. Ayah, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Selama bisa menyembuhkan ibu. Uang segini tidak ada artinya. Ayah Feng Ping, tenang saja. Ibu pasti bisa sembuh. Tunggu sampai aku sudah mengatur segalanya di sana. Baru aku akan mengajak kalian tinggal di sana. Nona Wang, ada sedikit urusan mendesak di rumah saya. Saya sangat membutuhkan sejumlah uang. Semoga keluarga Wang bisa membantu saya. Tuan Chu, dengan kemampuan Anda, seharusnya tidak kekurangan uang. Nona Wang, pasar barang antik ini terlalu dalam. Saya membutuhkan kekuatan dan jaringan keluarga Wang. Hanya mengandalkan diri saya sendiri di pasar barang antik tidak cukup untuk menghasilkan uang. Sungguh terlalu lambat. Baik, Tuan Chu. Kebetulan baru-baru ini keluarga Wang ada lelang. Kita bertemu besok saja. Kita bicarakan bagaimana cara kerjasama. Oke. Ah. Tempat janji ini apa-apaan sih? Harusnya kalau anak orang kaya lain mau ngajak kakakku keluar, pasti harus di restoran bintang 5. Restoran mulai. Sudah berapa kali saya bilang, Wen, tunggu sebentar, berbicaralah dengan orang lain dengan lebih sopan.
Tuan Chu, Anda bilang sekarang Anda sangat kekurangan uang. Setelah lelang ini berakhir, saya akan memberikan Anda 2 juta biaya penilaian. Ditambah 1/10 dari hasil lelang sebagai imbalan. Selain itu, saya juga akan membantu Anda, agar reputasi Anda di dunia penilaian barang cepat meningkat. Bagaimana menurut Anda tentang syarat ini? Kerjasama yang menyenangkan, Tuan Wang. Semoga Tuan Chu bisa mempersiapkan dengan baik. Bagaimanapun juga, Anda mewakili keluarga Wang. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak disangka ya. Ternyata Anda mengganti setelan jas. Saya kira Anda akan memakai pakaian compang-camping itu untuk menghadiri lelang ini. Terima kasih kepada Tuan Chu atas perhatian terhadap lelang kali ini. Lelang kali ini berbeda dari biasanya. Jadi, kami membutuhkan Anda sebagai pihak ketiga untuk memberikan layanan penilaian. Kami sangat menyambut kehadiran Anda di lelang uang kami. Lelang kali ini terutama berfokus pada penjualan atas permintaan masyarakat. Agar Anda terhindar dari membeli barang palsu. Kami mengundang Tuan Chu sebagai penilai untuk lelang kali ini. Di dunia penilaian barang antik, nama Tuan Chu belum pernah terdengar. Tidak tahu Tuan Chu belajar dari siapa. Kemampuan yang dipelajari sendiri. Takutnya ini hanya seorang pemula yang setengah matang. Hati-hati jangan sampai salah lihat. Membebani keluarga Wang. Aku bisa ikut lelang ini. Duduk di posisi ini sudah mewakili kemampuanku. Jika ada yang meragukan HMPH, maka aku hanya bisa memukul muka beberapa orang. Kau benar-benar besar mulut. Ayo kita lihat saja. Saudara-saudara, ini adalah barang lelang pertama kita hari ini. Penjual mengatakan bahwa vas porselen ini adalah vas kaki kuda dari dinasti Yuan. Hanya ada 3 buah yang tersisa di dunia. Benda ini diwariskan dari keluarga kerajaan hingga kini. Keaslian masih perlu ditentukan. Sekarang, silakan Mr. Chu untuk melakukan penilaian. Vas porselen ini bukan berasal dari dinasti Yuan, melainkan merupakan barang dari masa dinasti Ming, periode Yongle. Bagaimana mungkin? Vas porselen Yongle dari dinasti Ming sama sekali tidak memiliki bentuk ini. Kau ini bicara omong kosong. Kalau kamu belum pernah melihat, itu tidak berarti. Tidak ada bentuk botol Ming Yongle dari dinasti Yuan yang berlanjut hingga dinasti Ming, yang menjadi teladan. Jadi sering disalahartikan sebagai botol porselen dari dinasti Yuan. Hasil pengujian menyatakan asli. Disarankan harga awal 600.000 Yuan. Kakak nggak nyangka ini cukup berkuasa. Karena hasil pengujian sudah keluar, maka starting bid 600.000 Yuan. Semua bisa mulai menawar. 800.000 1 juta 1,2 juta 1,1 juta. 1,2 juta barang lelang menghasilkan uang. Mata emas menunjukkan bahwa nilai Gucci porselen ini hanya 800.000. Sekali ini, saya sudah mendapatkan tambahan 600.000. Sepertinya saya tidak perlu terburu-buru menjual barang antik saya di masa depan. Lelang yang santai. Selamat kepada pembeli ini, yang telah memenangkan Gucci porselen Yunglo dari dinasti Ming ini. Selanjutnya adalah barang lelang kedua kita di acara ini. Harta kedua dibeli dari pedesaan. Penjual mengklaim giok ini adalah pusaka keluarga. Tidak diketahui latar belakangnya. Tidak diketahui dinastinya. Tidak diketahui nilainya. Sekarang silakan Tuan Chu melakukan penilaian. Giok ilusi. Kelas terbaik. Giok kelas terbaik. Setara persembahan dinasti King akhir. Disarankan harga awal lelang 2 juta. 2 juta benar-benar giok kualitas terbaik. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin bisa membeli giok kualitas terbaik di pedesaan? Silakan semua perhatikan dengan seksama. Hal terpenting dalam mengidentifikasi giok kualitas terbaik adalah kelincahan. Giok asli kualitas terbaik di bawah cahaya alami terlihat sedikit tembus dan berwarna merah muda lembut. Dan tanpa cacat atau retakan apapun. Dikenal sebagai es dingin sejuta tahun tanpa cacat. Saudara-saudara, apa yang saya katakan memang benar. Tuan Chu memang pandai mengenali permata. Saya tawar 6 juta. Giok kualitas terbaik. Keluarga Wu tawar 8 juta. Selamat kepada keluarga Wu yang memenangkan lelang. Lelang berakhir sampai di sini. Silakan semua keluar dengan tertib. Tuan Chu benar-benar membuka mata saya. Hal yang sudah disepakati pasti akan dilakukan dengan sepenuh hati. Tapi Nona Wang, saya tidak tahu apakah Anda sudah menyelesaikan apa yang Anda janjikan kepada saya. Total transaksi lelang kali ini
mencapai lebih dari 80 juta. Sesuai dengan persentase yang kita sepakati sebelumnya. Ditambah biaya penilaian sebesar 2 juta. Totalnya menjadi 10 juta. Sudah ditransfer ke rekening Bank Tuan Chu. Selain itu, saya sudah mengatur orang untuk mendukung Anda. Percayalah, dalam waktu dekat nanti, Tuan Chu pasti akan menjadi bintang baru di dunia penilaian barang antik. Saudara Chu, sekarang kamu sudah terkenal. Di luar sana sudah beredar kabar bahwa keluarga Wang menemukan seorang master penilai barang antik. Ah, master penilai barang antik. Bos Ouyang. Dari mana kamu mendengarnya? Kabar ini sudah menyebar. Lelang keluarga Wang. Mata yang tajam mengenali permata. Mata api dan emas, Chu Fengping. Ini yang Wang Yushi maksudkan dengan membangun suasana, kan? Tuan Chu, keterampilan koleksi barang antik Anda benar-benar belajar sendiri, kan? Tuan Chu, saya punya sebuah barang berharga yang perlu Anda nilai. Tolong. Bagaimana Anda yakin bahwa lelang keluarga Wang kali ini akan menampilkan batu giok terbaik? Apakah Anda akan mewakili keluarga Wang untuk menghadiri konferensi koleksi barang antik tahun ini? Tuan Chu, ada yang bilang, hasil penilaian toko penilaian Anda 100% asli. Benarkah? Iya. Tuan Chu, bisa jawab pertanyaanku. Aku capek sekali. Sepertinya terkenal juga bukan hal yang baik. Sekarang jadi begini. Master Chu jadi orang terkenal. Kamu gak akan lupa sama aku, temanmu, kan? Kak Ouyang, kamu ngomong apa sih? Oh iya, terakhir kali di pasar gelap gak dapat barang bubuk mesiu. Cap giok pisiu itu beneran kamu dapat dari sana? Tentu saja. Aku kira aku bisa bohong sama kamu. Tapi itu aku ambil sembarangan aja. Kalau kamu tertarik, aku akan mencari tahu untukmu. Saudara Ouyang, terima kasih atas usaha kamu. Kalau ada kabar, tolong beritahu aku secepatnya. Chu Fengping, apakah aku bisa kembali ke keluarga? Itu tergantung padamu. Saudara Ouyang, mata dewa saya. Apakah bisa naik level lagi? Itu tergantung padamu. Bos Chu ada di sana. Bos Qin, kok bisa ada waktu datang ke sini? Bukankah itu waktu lalu? Salah paham dengan Bos Chu. Kalau Anda bilang dari awal Anda adalah penilai yang diakui keluarga Wang, saya juga tidak akan membuat diri saya malu. Hahaha, Bos Chu ya. Ini adalah permintaan maaf saya. Saya minta maaf atas penghinaan saya waktu itu. Ini benar-benar karya asli dinasti Song. Bos Qin hari ini datang ke sini hanya untuk meminta maaf saja, kan? Ceritakan, ada apa lagi? Katakan saja, ada apa lagi? Benar-benar tidak bisa menyembunyikan dari Bos Chu. Sebenarnya tentang 10 keping uang tembaga yang dulu hilang itu. Sekarang tahu mau minta kembali. Kalau sudah dapat keuntungan dari situ, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Uang dari bos, uang logam ini sudah saya jual. Kalau kamu datang hari ini karena itu, maaf ya. Mending cepat pulang dulu saja. Bos Chu, apa maksudmu itu? Sudah terjual ya sudah terjual saja. Kita berdua juga jadi kenal karena bertengkar. Tapi sekarang ada sedikit urusan yang butuh bantuan Bos Chu. Toko kami baru saja menerima kiriman barang. Sayangnya ada beberapa barang yang saya tidak mengerti. Ingin minta tolong Anda untuk memeriksanya. Kalau begitu, Bos Qian, tolong tunjukkan jalannya. Bos Chu, lihat ini. Ini bisa diputuskan ikatannya nggak? Menara Buddha perunggu akhir dinasti Tang. Di dalam menara tersimpan kitab suci. Nilainya 15 juta. Pak Qian, ini berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membelinya? Serangkaian menara Buddha kecil ini saya beli secara grosir. Ada total 20 buah. Semua ada di sini. Satu buah seharga 15 juta. Total ada 20 buah. Menara Buddha perunggu dari akhir dinasti Tang ini bernilai 350 ribu. Sepertinya patung ini harganya tinggi karena adanya kitab suci di dalam menara. Makanya harganya begitu mahal. Bos Qin, ini adalah menara Buddha perunggu dari akhir dinasti Tang. Harga pasarnya sekitar 300 ribu per buah. Ternyata begitu. Terima kasih Bos Chu sudah membantu menilai. Bos Xie, saya sangat suka menara Buddha ini. Bisakah kamu menjual satu kepada saya? Kalau Bos Chu mau, langsung saja ambil. Kalau begitu, saya tidak akan keberatan. Saya ambil ini saja. Yang itu, kalau nanti kamu butuh sesuatu untuk dinilai, langsung saja datang ke toko dan cari saya. Ayo. Bos Chu, selamat jalan, silakan. 15 juta sudah masuk. Tidak menyangka Qin Yutai bisa mengalami hal seperti ini. Untung saya bisa melihat nilainya. Kalau tidak, barang senilai 15 juta dijual hanya 300 ribu. Itu pasti rugi besar. Hei, Chu Fengping. Setelah lelang terakhir, saya belum sempat berterima kasih padamu.
Kebetulan, acara penilaian barang juga akan segera dimulai. Besok malam datang ke Hotel Haoke ya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut kepada kamu. Baik, saya akan datang besok malam. Tampilan Tuan Chu tanpa jas. Sungguh membuat orang terkesima. Semua itu hanya untuk pamer saja. Saya tidak suka. Saya lebih suka berpakaian seperti ini. Tuan Chu memiliki keterampilan luar biasa. Hal-hal materi seperti itu tidak perlu terlalu diperhatikan. Terima kasih kepada Tuan Chu atas urusan lelang ini. Saya yakin toko barang antik Tuan Chu sudah terkenal. Selanjutnya adalah konferensi barang antik tahun ini. Nona Wang, Anda terlalu merendah. Kita sudah sepakat untuk bekerja sama. Saya pasti akan melakukannya dengan baik. Kekuatan Tuan Chu tentu tidak perlu diragukan. Namun, konferensi barang antik kali ini merupakan tantangan yang sangat penting bagi keluarga Wang dan bahkan untuk semua keluarga besar di masa depan. Ini adalah tantangan yang sangat signifikan. Jadi saya tetap berharap Tuan Chu bisa berusaha sekuat tenaga. Tenang saja, saya jamin. Tahun ini keluarga Wang akan meraih juara di kompetisi penilaian barang antik. Tuan Chu punya keyakinan seperti itu ya. Saya juga percaya saya tidak salah pilih orang. Tahun ini kompetisi penilaian barang antik diadakan di ibu kota provinsi. Besok pagi, Tuan Chu bisa langsung ke gedung Wang. Saya akan menemani Anda ke sana. Baik. Jalur sudah terbuka. Mulai sekarang, aku, Chu Fengping, akan mulai membalaskan dendam. Halo, ini gedung Wang. Orang asing. Dilarang mendekat. Aku janji dengan putri keluarga Wang. Apakah itu Wang Yunxi? Dia yang menyuruhku datang. Putri Wang. Penampilanmu kayak pengemis. Bisa bantu Nona Wang. Aku bahkan bilang aku penjaga yang ditunjuk langsung oleh kepala keluarga Wang. Maaf banget, Tuan Chu, Anda sudah lama menunggu. Tidak mengalami masalah kan? Nona Wang. Orang ini teman saya, ada apa? Tidak kusangka. Cara Wang dalam menerima tamu ternyata menilai dari penampilan. Maaf ya, Tuan Chu, keluarga Wang saya bukan tempat yang bisa kamu manfaatkan kekuasaan untuk memandang rendah orang lain. Pergilah ke bagian SDM untuk mengambil denda sendiri. Baik. Kak, kenapa kamu langsung bawa dia ke sini? Bukankah cukup suruh dia naik taksi saja? Baiklah, adik kecil. Konferensi penilaian barang tahun ini. Apakah Wang bisa menang? Semua tergantung pada penglihatannya. Tuan Chu, konferensi penilaian barang kali ini sangat penting bagi keluarga Wang. Hanya keluarga yang peringkatnya tinggi, yang bisa tinggal di rumah lelang terbesar di provinsi, Xinyuan. Rumah lelang Xinyuan. Tidak heran keluarga Wang rela mengeluarkan banyak uang untuk mengundang saya ikut lelang. Rumah lelang sebesar ini. Kalau bisa bergabung, uang yang diperoleh mungkin tak terhitung. Tenang saja, atas amanah orang. Tugas orang yang setia. Saya jamin, keluarga Wang akan meraih kemenangan dalam pesta penilaian harta ini. Pasti akan meraih juara. Meskipun kamu punya sedikit kemampuan. Namun, di acara penilaian harta ini banyak ahli. Jadi, jangan sampai kehilangan muka keluarga Wang. Sekarang malah meremehkan aku. Tunggu sampai konferensi penilaian barang antik dimulai. Akan kubuktikan apa itu mengalahkan. Hei, sudah lama tidak bertemu. Aku bawa orang untuk memahami informasi tentang konferensi penilaian barang antik. Baiklah, pemuda. Proses konferensi penilaian barang antik tidak terlalu rumit. Hanya saja ada banyak kepentingan keluarga yang terlibat di dalamnya. Sebaiknya kamu berusaha lebih keras, agar tidak menyinggung orang lain. Terlibat masalah nih. Akademisi, astaga. Memang kamu. Maaf, kamu siapa? Sudah lama tidak bertemu. Kamu lupa saya. Nona Wang, saya Hisha Zhou. Sejak pulang dari studi di luar negeri, saya terus bekerja di sini. Saat pertama kali masuk kerja, kita sudah bersulang sebelumnya. Baiklah, Tuan He. Pengacara, sudah lama tidak bertemu. Tidak tahu apakah Anda ada waktu malam ini. Saya ingin mengundang Anda. Paman He. Ini adalah Tuan Chu. Tolong bantu dia. Tiket masuk untuk konferensi barang antik besok. Sekalian bawa dia untuk mengenal prosesnya. Saya pergi dulu. Baik, Nona Wang. Ikuti saya. Baik. Hehe. Tidak heran ini perusahaan besar di ibu kota provinsi. Ruang arsip ini benar-benar seperti museum. Anak muda. Saya tidak tahu apa yang membuat Anda mewakili keluarga Wang. Sebelum konferensi penilaian barang antik dimulai, saya akan menguji Anda bagaimana.
Apakah kedua patung Buddha ini sebenarnya sepasang? Saya pikir Nona Wang mengundang seseorang yang hebat. Mana ada Maitreya yang berpasangan? Bukan Dewi Guanyin. Yin. Apa yang Unclehi berencana lakukan untuk menguji aku? Jangan bercanda. Kamu bahkan tidak punya pengetahuan dasar. Juga tidak tahu bagaimana menipu. Nona Wang ingin mewakili keluarga Wang. Dari mana kamu berani? Dasar bodoh. Jangan berani-berani tidak sopan. Gadis muda, aku tidak peduli apa niatmu. Kalau datang, berarti tamu. Kamu bisa memilih salah satu dari dua patung Buddha ini untuk dibawa pulang. Satu yang asli, satu yang palsu. Apakah itu keberuntungan atau bencana tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ternyata patung yang selalu menghadap ke atas itu palsu. Namun, nilai patung ini tidak rendah. Kesempatan seperti ini datang. Sungguh menguntungkan bagiku. Pak Hi, ini untuk mengujiku. Dengan sengaja menjaga patung Buddha yang palsu ini. Kamu bilang yang reot itu asli. Cepatlah, jangan bercanda. Patung Buddha itu sejak dibeli tidak pernah ada yang merawat. Semua orang tahu itu palsu. Kalau itu benar-benar asli, aku takut dia akan dirugikan di sudut sana. Patung Buddha yang lusuh ini memang asli. Paman Hi merawatnya dengan sangat teliti. Patung Buddha ini adalah tiruan palsu yang dibuat dalam 10 tahun terakhir. Kalau begitu, kalau Paman Hi tidak suka, saya akan membawa patung Buddha senilai 500.000 ini. Miskin tapi suka pamer. 500.000, saya rasa di pasar luar pun 50.000 juga nggak ada yang mau. Ah sudahlah, sudahlah. Tuan Chu memang punya mata yang tajam. Saya kagum. Saya akan segera buatkan kartu masuk untuk Anda. Pak, kamu ngomong apa? Bukankah patung Buddha itu palsu? Kamu kan sudah janji sama saya. Apakah saya akan mewakili keluarga Wang untuk mengikuti kompetisi penilaian barang antik? Ini sedang melakukan apa? Kalau kamu punya setengah sifat Tuan Chu saja, tidak akan seperti sekarang ini. Maafkan saya, Tuan Chu. Tidak apa-apa, ini adalah tanda masuk Anda. Semoga kali ini di kompetisi penilaian barang antik, Anda bisa membantu keluarga Wang meraih juara utama. Hahaha. Selamat datang semuanya di lokasi kompetisi penilaian barang antik tahun ini. Sekarang saya akan menjelaskan aturan babak pertama. Di depan kalian adalah berbagai koleksi yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Ada yang asli dan ada yang palsu. Setelah saya bilang mulai, setiap orang bisa memilih satu. Setelah 10 menit, setiap orang membawa barang antik yang dipilih ke depan saya. Saya akan memilih satu koleksi yang paling berharga sebagai pemenang putaran pertama. Bukankah ini seperti memberikan poin? Mata emas paling mudah untuk melihat nilainya. Ini sudah pasti. Aduh. Tahun ini kenapa keluarga Wang mengirim seseorang seperti ini? Orang kecil yang tidak dikenal. Datang ikut kompetisi penilaian barang antik. Sepertinya langsung menyerah saja. Kamu siapa? Baru keluar dari toilet habis makannya? Mulutmu bau sekali. Lihat, hari ini di kompetisi penilaian barang aku akan memaafkanmu dulu. Tuan Chu, ini adalah tuan muda keluarga Zhao, Zhao Ke. Keluarga Wang dan keluarga Zhao memang sejak dulu tidak akur. Ternyata begitu. Tak heran dari awal sudah berkata hal-hal yang membingungkan. Tuan muda Zhao bilang aku ini orang kecil. Kalau begitu kita buktikan saja di perlombaan ini. Lihat apakah orang kecil sepertiku bisa memenangkan lomba lari sehat ini. Baiklah, saya nyatakan babak pertama perlombaan resmi dimulai. Tuan, kenapa kamu terdiam? Kenapa tidak naik untuk melihat? Saya bisa melihat dari sini saja. Ini tidak berharga. Ini barang palsu. Botol perak ini agak menarik, ya? Jika dinilai, harganya di atas 1 juta. Aduh, saya benar-benar minta maaf. Tuan Chu, botol perak ini sudah saya ambil terlebih dahulu. Jika kamu datang terlambat, tidak bisa mengambilnya lagi. Halo Chu Fengping. Kamu gak mau nyerahkan? Kalau sampai begitu, malu banget. Kalau aku sih bilang, kamu cari aja sesuatu dan naik. Bahkan sampah pun lebih baik daripada nggak berani naik. Haha. Barusan berdiri di sana, aku belum lihat. Ternyata masih ada perlindungan seperti ini. Benar-benar membuka mata. Chu Fengping. Aku bilang, kamu sembarangan ambil sampah untuk dibawa ke atas. Kamu pasti mau bawa uang tembaga rusak ini untuk kompetisi, kan? Jangan menyusahkan Tuan Zhao lagi. Aku hanya mau uang tembaga rusak ini. HMPH. Tuan Zhao tidak menyangka ada benda berharga seperti ini di tempat ini. Tuan Zhao, kemampuan menilai barang antikmu benar-benar meningkat pesat. Terima kasih, Pak Li, atas pujiannya. Saya akan belajar dengan baik.
Waktunya sudah hampir tiba. Sekarang silakan semua peserta meletakkan koleksi yang telah dipilih di meja juri. Saya akan menilai satu persatu. Lilau, coba lihat 5 kain ini. Ini adalah koin perunggu yang digunakan untuk upacara 2000 tahun yang lalu. Ini adalah koin perunggu yang digunakan untuk upacara 2000 tahun yang lalu. Baiklah, persembahan uang perunggu. Saksi kekuasaan ilahi dari 2000 tahun yang lalu. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Harus berterima kasih juga kepada Zhao Kun yang mengambil botol perak itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan paket sebesar ini. 5 koin perunggu ini setidaknya bernilai puluhan juta. Pemuda, kamu dari keluarga siapa? Perwakilan dari keluarga Wang. Aku nyatakan bahwa keluarga Wang meraih posisi pertama dalam babak pertama. Selanjutnya adalah keluarga Zhao, keluarga He, keluarga Zheng, dan keluarga Zhang. Silakan para wakil istirahat sejenak. Setengah jam lagi kita akan melanjutkan putaran kedua. Putaran kedua adalah 3 pilih 1. Yaitu dari 3 barang koleksi yang identik. Menemukan satu-satunya barang asli. Ini lagi, aura yang tidak jelas. Apakah ada barang di sini yang bisa meningkatkan kemampuan jenius? Hei, pahlawan besar. Sedang memikirkan apa? Penampilan di putaran pertama cukup bagus. Selanjutnya, terus pertahankan performa di putaran kedua. Baik. Aturan pertandingan putaran kedua sangat sederhana. Siapa yang pertama memilih barang berharga dari ketiga toples ini? Dia yang menang. Lao Li. Toh, toples di sebelah kiri saya ini adalah barang asli, kan? Tuan Chu, menilai barang seperti ini bukan main-main. Kalau kamu berkata, jangan sampai kamu menarik kata-katamu kembali. Sudah dipikirkan baik-baik belum? Lao Li, aku yakin kaleng ini asli. Kamu lihat ketiga kaleng ini sama semua. Kaleng rusak, anggap saja rusak, takut tertipukan. Asli atau palsu? Lao Li punya penilaiannya sendiri. Apakah pameran penilaian ini diadakan oleh keluarga Zhao? Kalian begitu suka berteriak-teriak. Atau mungkin keluarga Zhao sendiri adalah anjing gila yang suka menggigit orang kapan saja. Cehu Heping, kau terus-menerus menghina keluarga Zhao-ku. Tunggu saja. Setelah acara penilaian barang berharga selesai, aku pasti akan mencari orang untuk mengurusmu. Li Lao, bocah ini hanya menebak. Kau segera perintahkan. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Acara penilaian barang antik bukanlah tempat kalian hanya berbicara kosong untuk pamer kemampuan. Hasilnya adalah Tuan Chu yang menang, bukan? Tapi bagaimana Tuan Chu bisa mengidentifikasi begitu cepat? Nanti biarkan Tuan Chu menjelaskan sendiri. Lagi pula, bahkan saya tidak bisa langsung melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Karena ada yang bilang saya hanya menebak. Maka saya akan menjelaskan kepada kalian semua. Pertama-tama, orang yang bisa menggunakan guci keramik bermotif naga pasti bukan orang biasa. Motif naga pada guci ini sangat hidup dan berubah-ubah. Bisa dipastikan ini adalah porselen dinasti Yuan. Sedangkan motif naga pada tiruannya terlihat sama persis dengan aslinya. Namun kurang ada kilau minyak. Tidak ada pesona. Itulah yang membuatnya langsung terlihat palsu. HMPH, masih ada aura. Sembarangan saja, itu sembarang. Bisa-bisanya membuat hal yang begitu misterius. Masih ada aura. Sembarangan saja, itu sembarang. Bisa-bisanya membuat hal yang begitu misterius. Hebat, hebat. Terpuruk setengah hidup. Akhirnya bisa melihat rahasianya. Tuan Chu, terima kasih atas petunjuk Anda yang tidak sopan. Saat saya meniru kedua replika ini sebelumnya, saya tidak mempertimbangkan keindahan naga. Hari ini Anda langsung menunjukkannya. Baru saya menyadari. Ternyata antara barang asli dan replika dapat dibedakan dengan sekali pandang. Emas dan tembaga bisa langsung melihat ke dalam barang antik itu sendiri. Tingkat tertinggi dalam penilaian barang antik. Jadi ini melihat aura barangnya. Sepertinya, kemampuan penilaian barang tua dari Bapak ini sudah sangat mahir. Saya umumkan pemenang babak kedua adalah keluarga Wang. Pemenang 2 babak pertama juga keluarga Wang. Selamat kepada keluarga Wang. Mendapatkan hak tinggal di rumah lelang Sinyuan selama 1 tahun. Tuan Chu, sebagai perwakilan keluarga Wang, Anda bisa memilih satu barang dari koleksi di tempat ini untuk dibawa pulang. Kebetulan babak pertama sudah selesai. Saya merasa ada sesuatu yang beresonansi dengan Golden Eye. Saya bahkan pikir tidak akan ada kesempatan lagi. Tapi sekarang pas banget. Itu adalah orang yang menjalankan metode tersebut. Tapi itu hanyalah replika dari era Republik Cina. Tak peduli, ambil saja dulu. Lao Li, aku cuma mau ini. Tidak sombong, tidak terburu-buru. Sepertinya, dunia penilaian barang antik akan melahirkan tokoh hebat lagi. Kalau begitu, saya umumkan bahwa perlombaan koleksi barang berharga tahun ini selesai di sini. Berbagai macam barang berharga yang muncul di perlombaan akan dilelang di Balai Lelang Sinyuan. Pada saat itu akan dipandu oleh keluarga Wang. Mohon semua jangan sampai melewatkan. Ayo kita pergi.
Kalau nanti Chu Fengping mau jadi kepala ahli koleksi barang berharga di keluarga Wang, bagaimana? Gaji? Sebut saja sendiri. Bukankah sudah bilang, kalau aku ikut kompetisi koleksi barang antik, itu bukan urusanku lagi. Aku berubah pikiran. Dengan kemampuanmu yang hebat dalam menilai barang antik, kedepannya pasti akan berperan lebih besar lagi. Kali ini kamu juga membantu keluarga Wang dengan meraih juara pertama di kompetisi koleksi barang antik. Lalu, bergabunglah dengan lelang Xin Yuan. Kami sangat membutuhkanmu. Seorang ahli penilai barang antik yang profesional. Tidak perlu, Nona Wang. Seperti yang Anda lihat, saya hanyalah seorang pemuda miskin. Tapi niat baik Anda saya terima. Jadi, saya tidak perlu menjadi kepala penilai ini. Tapi baiklah, saya tidak suka bergantung pada orang lain. Beberapa hari lagi saya berencana untuk membuka perusahaan keyboard sendiri. Nona Wang, jika Anda membutuhkan pekerjaan nanti, bisa datang ke saya. Harga bisa dinegosiasikan. Bye-bye. Kemarin Ouyang Zongshu memberiku JPCU, yang telah terbangun kemampuannya untuk mengubah menjadi uang tunai. Entah kali ini jepit rambut ini bisa membuat Golden Eye naik level menjadi seperti apa. Aneh. Kenapa kali ini tidak ada suara notifikasi ya? Apa mungkin karena gagal terbangun? Mengapa? Astaga, apa ini semua? Apa yang kamu lakukan? Wah, harum banget, benar-benar harum. Aku juga pernah mau makan. Melihat melalui. Bisa melihat melalui? Ya. Lihat ini. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Memang ada batasnya juga. Baru saja menembus dinding, itu sudah batasnya. Tapi, ini sudah cukup kok. Kau melakukan dengan baik di acara penilaian barang kali ini. Setelah ini, tinggal di Xin Yuan, tidak perlu kau khawatir lagi. Paman kedua, Chu Fengping, adalah orang yang aku cari. Sekarang acara penilaian dan lelang berhasil juga karena dia. Sekarang semuanya sudah jelas. Kau membiarkanku pergi. Apa maksudnya ini? Bao Mei, terima kasih atas segala usaha yang kau lakukan untuk keluarga Wang. Sekarang aku sudah kembali. Kau harus beristirahat dengan baik. Benar, Yunshi. Kedepannya, semua aset keluarga Wang akan diserahkan kepada Yun Xuan untuk dikelola. Kau kan seorang gadis. Keluarga Wang tidak bisa diserahkan padamu. Paman kedua, apakah kau benar-benar berniat merebut kekuasaan? Apa kau lupa saat ayahku meninggal? Mengatakan apa saja? Tentu saja aku ingat pesan keluarga. Hanya saja, warisan Wang selama bertahun-tahun tidak bisa diserahkan kepadamu. Ini juga keputusan rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham baru sepakat bulat. Semua aset keluarga Wang dialihkan sepenuhnya atas nama Wang Yinxuan. Paman kedua, kapan kau membeli rapat pemegang saham? Apakah kau belum melihat dengan jelas? Wang Yunshi, kamu sekarang hanya terkenal tapi tanpa isi. Tidak ada satupun orang di perusahaan yang mengenal identitasmu. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi putri keluarga Wang. Oke. Kak Ouyang, kamu ini merebut perusahaan yang sudah jadi milik orang lain. Semua sudah kamu ambil alih. Saat bos itu kabur, aku langsung membelinya. Semua harta kekayaanku aku taruhkan di sini. Saudara Chu, jangan sampai kamu mengecewakan aku ya. Tenang saja, Kak Ouyang. Di kartu ini ada 10 juta. Sebagai modal awal perusahaan kita. Kamu lihat, kamu di ibu kota provinsi. Kalau memang punya koneksi, maka kamu urus pemasaran. Aku yang akan urus penilaian. Sekalian juga bisa mempelajari pasar barang antik di ibu kota provinsi. Halo Nona Wang. Begitu cepat datang untuk meminjam barang berharga ya? Kebetulan saya baru saja membuka perusahaan dengan teman saya. Mau jadi klien pertama saya. Saya sekarang sudah meninggalkan keluarga Wang.
Semua aset dan dana sudah diambil alih. Begitu ajaib. Acara penilaian barang berharga baru saja selesai. Wang Yunxi langsung kehilangan kekuasaan. Jadi sekarang saya tidak punya tempat untuk pergi. Saya menelepon kali ini untuk meminta bantuan Tuan Chu. Saya bisa membawa dana sebesar 50 juta. Untuk berinvestasi di perusahaan penilaian barang antik Anda. Baiklah, Nona Wang. Yang kami butuhkan paling banyak di tahap awal perusahaan adalah uang. Sekalian juga bisa mengenal lebih dekat dengan Ketua Wu. Nona Wang, nanti ikut saya ya. Baik, Tuan Chu. Sampai nanti. Di sini adalah pusat distribusi barang antik terbesar di ibu kota provinsi. Dari seluruh penjuru negeri. Berbagai macam barang antik bisa saja muncul di sini. Sayang sekali mesin ini palsu. Kalau tidak, bisa dapat untung besar. Bos, barangnya bagus. Benar-benar langka. Tuan punya mata yang tajam. Saya tawar 800.000 bagaimana? Barang ini sampai 800.000. Orang di ibu kota provinsi memang benar-benar kaya ya. Anak kecil, kamu bilang kota ini tidak worth 80 juta. Menurutku, bahkan 800 yuan pun tidak layak. Maksudmu aku membeli barang palsu? Tuan, pasti kamu salah lihat. Barang ini memang palsu. Kamu tidak pernah dengar nama Gu Erye. Aku sudah berkecimpung di dunia kaca ini selama puluhan tahun. Yang aku lihat jumlahnya tidak kurang dari 5.000, bahkan sampai 10.000. Kalau kamu bilang itu palsu, kalau begitu kita bertaruh saja. Bertaruh apakah dia benar atau tidak? Bertaruh boleh saja, tapi tentu harus ada taruhannya. HMPH. Baik, nak, kalau kamu menang, aku akan bagi-bagi harta keluarga Gu di Jalan Liuli ini untukmu. Kamu dapat bagian. Tapi kalau kamu kalah, apa yang akan kamu berikan padaku? Jika saya kalah, saya akan memberikan kepada Gu Erye dana yang setara dengan satu rantai industri. Bagaimana? HMPH. Tidak menyangka ternyata cukup memiliki aset. Baiklah, pertama-tama, warna daging ayam ini lembut dan halus. Garis ototnya terlihat jelas. Benar-benar barang asli dari zaman kuno. Jika kamu bilang itu palsu, apa alasannya? Tuan, yang Anda katakan hanyalah teknik penanggalan permukaan keramik lak. Tidak ada salahnya mencoba mengetuk perutnya. Keramik lak zaman Yuan yang asli akan dilapisi beberapa ratus lapis cat warna di atas badan utama. Sekarang, kebanyakan tiruan hanya dilapisi beberapa lapis saja. Anda belum pernah mencoba sendiri. Hanya dengan melihat, bagaimana bisa melihat masalah sekecil ini. Baiklah, kalau begitu, saya terima kekalahan. Silakan berdua ikut saya. Di depan sana adalah area toko keluarga Gu saya. Silakan pilih-pilih. Silakan duduk berdua. Lihatlah bagaimana toko keluarga saya. Bagaimana? Paman Wu, saya sebenarnya tidak ingin toko milikmu. Saya hanya ingin berbicara tentang kerjasama denganmu. Kerjasama. Usaha keluarga Gu saya sudah sangat stabil. Saya tidak tahu, adik kecil, apa yang ingin kamu bicarakan tentang kerjasama? Sama seperti tadi. Penilaian barang antik. Keluarga Gu saya di kota provinsi sudah memiliki tata letak barang antik yang sangat baik. Sudah sangat sempurna. Sumber daya, pelanggan, dan rantai modal sudah menjadi siklus yang sehat. Sekarang melakukan penilaian barang antik dengan perusahaan baru yang kamu buka. Terdengar seperti usaha yang sia-sia, kan? Sekarang memang begitu. Tapi bagaimana dengan masa depan? Kekuatan keluarga Wu di masa depan. Bisakah tetap seperti sekarang? Yang penting, Pak Wu, Anda juga sudah melihat kemampuan saya dalam menilai barang. Sekarang bekerja sama dengan kami. Keluarga Gu pasti tidak akan dirugikan. Baik, saya percaya Anda sekali ini. Lalu apa yang Anda butuhkan sekarang? Keluarga kami adalah keluarga antik. Kami bisa mulai menghubungkan rantai pasokan barang asli. Setelah melewati tangan saya, antik dari keluargaku. Dijamin 100% asli untuk pasar luar. Pasar kelas atas seperti ini. Jaminan keaslian 100%. Nilai kandungannya tidak perlu saya jelaskan lagi. 100% asli. Kalau anak ini tidak melebih-lebihkan, bagi keluargaku, baik dalam pembelian maupun penjualan, atau dalam memperluas reputasi, ini adalah kesempatan besar. Baik, selanjutnya, produk-produk premium dari keluarga Gu. Semua akan terikat dengan perusahaan penilaian kalian. Saya tidak tahu nama adik kecil ini. Nama saya Chu Fengping. Semoga kerjasama dengan keluarga Gu menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. K.O. Yang, keluarga Gu seharusnya sudah menghubungi kamu, kan? Selain keluarga Gu, saya juga menemukan 3 jalur akuisisi yang berbeda.
Hanya saja saat ini, dana kita pada dasarnya sudah habis sepenuhnya. Dan barang antik yang kita pegang butuh waktu untuk diuangkan. Selain itu, reputasi perusahaan kita dalam menilai barang antik juga belum sepenuhnya dikenal. Ini cuma masalah waktu saja. Pasar akan kedatangan sejumlah barang antik asli yang benar-benar asli. Ini akan menjadi pukulan besar bagi seluruh pasar. Kita harus cari cara yang cepat menghasilkan uang. Kami bertiga tidak mampu mengurus seluruh perusahaan. Kalau nanti mau merekrut orang lagi, akan jadi beban besar. Iya, Kak Ouyang. Kamu bisa coba judi batu permata. Dengan mata tajammu, mencari peluang dan mendapatkan uang, itu mudah banget. Iya, aku bisa melihat melalui. Judi batu permata kan sebenarnya mencari uang. Tak usah ragu lagi. Kak Ouyang, urusan perusahaan aku serahkan padamu. Besok aku akan pergi menebak batu. Lihat-lihat dan cari batu giok terbaik. Jangan sampai lewat tanpa mampir ya. Bos, saya mau yang ini. Tuan ini. Apakah Anda sudah yakin? Sekali potong harganya 10.000 yuan. Saya yang potong, saya tidak percaya. Ayo. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin ini? Pasti kamu yang curang. Batu ini tidak mungkin kosong. Tuan ini mencemarkan nama baik Fang Chunfeng. Apa kamu tidak menganggap keluarga Fang serius? Cepat pergi jika kamu tahu diri. Hari ini ada siapa lagi yang mau berjudi batu? Silakan pilih batu yang ada di depan. Satu potong 100.000. Kalah atau menang, semua ditanggung sendiri. Menarik juga ya. Saya coba. Oh, tuan ini terlihat asingnya. Pertama kali datang untuk berjudi batu. Perkenalan diri. Nama saya Fang Chunfeng. Usaha batu taruhan keluarga Fang ini. Saya yang bertanggung jawab. Di depan Anda ada 3 jenis batu. Mereka inferior, sedang dan tinggi. Harga setiap jenis batu berbeda. Tapi begitu masuk mesin pemotong, harganya 10.000 per potong. Sekarang bisa mulai memilih. Yo, intan dalam batu asli ini minimal bernilai puluhan juta. Bukankah ini memang sengaja disisihkan untuk saya cari peluang? Ini dia. Tuan, Anda benar-benar ingin memilih batu mentah yang buruk ini untuk dipotong. Bos Feng, orang ini jelas belum pernah berjudi batu. Langsung potong saja. Uang yang tidak diambil itu bodoh. Ini saja. Saya masih bisa membayar 100.000. Sepertinya ini orang kaya dari luar kota. Baiklah. Kamu. Bagaimana mungkin? Seukuran ini pasti puluhan ribu. Dia benar-benar berhasil mengeluarkannya. Ini keberuntungan yang luar biasa. Iya, itu dia. Baru-baru ini dilelang uang muncul giok berkualitas tinggi. Kamu sudah mendengar. Ayah. Giok berkualitas tinggi sudah bertahun-tahun tidak muncul. Bagaimana mungkin muncul di lelang kecil? Ahli penilai di lelang itu tidak sembarangan. Dia langsung mengenali itu sebagai giok berkualitas tinggi. Kemudian, batu giok berkualitas tinggi itu dibeli oleh keluarga Zhang. Setelah diuji, gioknya asli. Ternyata itu adalah Chu Fengping. Wanita di sampingnya adalah Wang Yunxi. Sepertinya memang benar bahwa grup Wang sedang mengawasi dengan serius. Tuan Chu benar-benar memiliki mata yang tajam untuk melihat permata. Namun dengan kemampuan Tuan Chu, hal semacam ini terlalu sepele untuk Anda. Kamu mengenal saya. Dulu, sekali lihat sudah bisa menilai giok berkualitas tinggi. Seperti keluarga Fang yang khusus bergerak di bisnis bahan mentah. Bagaimana mungkin kami tidak mendengar tentang kisah Tuan Chu? Tuan Chu, ayah saya sangat mengagumi Anda. Bagaimana kalau malam ini kita berkumpul di rumah keluarga Fang? Kami baru-baru ini, tepatnya menemukan batuan yang diduga merupakan bahan mentah giok berkualitas tinggi. Ingin Bapak menilai ini? Hahaha. Langsung saja ke rumah Fang.
Pasti lebih mudah daripada di sini. Nona Wang, bawa dulu batu giok es ini ke perusahaan. Lalu serahkan ke Kak Ouyang. Lalu aku akan pulang. Baik. Tidak boleh menunda-nunda. Sekarang saya akan membawa Tuan untuk melihat tambang itu. Tuan Yan, ada pepatah yang mengatakan, mendengar 1000 kali tidak sebanding dengan melihat sekali. Hari ini saya melihatnya. Sungguh mengesankan. Pahlawan muncul di masa muda. Tuan Ou, Anda terlalu memuji. Saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri, agar keluarga saya bisa hidup lebih baik. Hanya ingin hidup lebih baik. Hahaha. Tuan Su, saya sangat mengagumi Anda. Hari ini memanggil Anda. Sebenarnya ada satu hal lagi. Percaya bahwa Chun Feng sudah memberitahu Anda. Hahaha. Saya tahu tentang kemampuan Tuan Chu dalam menilai giok terbaik dengan sekali lihat. Jadi hari ini saya juga ingin memanggil Anda untuk melihat. Apakah batu mentah ini adalah giok terbaik? Cadangan giok terbaik menghasilkan nilai yang tak ternilai. Mengapa nilainya tak ternilai? Pertama kali memberikan hasil identifikasi seperti ini. Apakah benar? Sungguh, membuat keluarga Fang menemukan jalur tambang giok terbaik. Tuan Fang, dari mana Anda mendapatkan batu tambang ini? Batu ini kebetulan saya dapatkan. Karena tidak bisa memastikan apakah itu giok terbaik. Akhirnya saya diamkan. Tuan Fang, percaya padaku, Chu Fengping. Tuan Chu, apa maksudmu ini? Kalau aku beritahu kamu, di balik batu tambang ini, tersembunyi sebuah jalur tambang zamrud terbaik yang baru. Apakah kamu akan percaya padaku? Wow. Chu Fengping, kamu maksud ini adalah jalur tambang zamrud terbaik yang baru? Tuan Chu, ini benar-benar urusan besar. Saya juga berharap Tuan Chu bisa menjaga rahasia keluarga Fang. Saya janji, jika memang di balik ini ada sebuah tambang giok yang luar biasa, saya bersedia melepas hak penambangan, bersama-sama dengan Tuan Chu untuk menambang dan memanfaatkan. Tuan Fang, Anda sangat besar hati. Kalau begitu, saya tunggu kabar baik dari Tuan Fang. Tapi saya punya satu permintaan. Saya ingin membuka sebuah workshop pengujian batu. Apakah keluarga Fang bisa membantu saya mendirikan sebuah bengkel batu taruhan? Tentu saja bisa. Jika tidak ada Tuan Chu, keluarga Fang mungkin akan kehilangan kesempatan besar. Chen Feng, kamu yang menangani hal ini. Baiklah, Tuan Chu. Nantinya, 5 pasar batu taruhan di pinggiran selatan kota akan sepenuhnya dialihkan atas namamu. Setelah aku menemukan vein tambang, akan berdiskusi lebih lanjut dengan Tuan Chu mengenai penggalian. Perputaran dana di pasar batu taruhan sekitar 50 juta. Kerjasama dengan keluarga Gu segera terwujud. Koleksi antik itu sebenarnya tidak ada masalah besar. Hanya saja perputarannya terlalu lambat. Kita harus mencari cara agar reputasi cepat tersebar. Oh iya, aku juga bisa mengadakan lelang sekali saja. Di rumah lelang Sinyuan saja. Dengan begitu bukan hanya barang antik mewah cepat terjual. Reputasi jaringan dunia koki juga akan meningkat. Maaf ya, Pak Li datang mengganggu Anda sampai larut malam. Ini Tuan Chu. Ada apa Anda cari saya? Jangan-jangan mau jadi ahli penilai di Sinyuan. Pak Li, Anda bercanda. Saya cuma mau tanya. Bolehkah saya mengadakan lelang di Sinyuan? Boleh, kapan tepatnya? Saya akan atur untuk Anda. Kamu juga berikan saya daftar lelang. Selain itu, perlu biaya layanan tertentu. Baik, Li Lao. Yang penting bisa dibuka. Kalau begitu, kita tentukan waktunya 3 hari lagi. 3 hari lagi saya akan menemui Anda. Baik. Li Lao, ya. Saya mengundang Anda untuk bersama saya menilai barang berharga. Ini agar tidak ada orang yang berkomentar bahwa saya memuji diri sendiri. Tapi Pak Li, Anda tenang saja. Saya sudah memeriksa semua barang ini sebelumnya. Semua asli. Kita berdua bisa yakin dalam pemeriksaan. Selamat datang semuanya. Di acara lelang gabungan keluarga Gu dan keluarga Chu untuk menilai barang antik. Barang lelang ini telah disahkan oleh Choice Appraisal.
Dengan ini kami jamin semua barang asli dan berkualitas tinggi. Baru saja diusir dari rumah keluarga Wang. Jadi kembali jadi anjing di bawah tangan keluarga Gu. Dengar-dengar kemarin kamu juga pergi ke keluarga Fang mencari kepala keluarga Fang. Bukankah ini jelas budak keluarga dengan 3 nama? Oh, bukankah ini Tuan Zhao? Kenapa kalah di acara penilaian barang antik terakhir kali? Kali ini masih punya muka datang ke sini ya? Meski kamu Chu Feng punya mata yang tajam dan pengetahuan tinggi. Di tempat acara, kurir itu menukar barang antikmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Benarkah kamu kira keluarga Zhao bisa kamu ganggu? Chu Fengping. Kamu tunggu saja. Hari ini adalah saat kehancuranmu. Tuan Zhao, silakan duduk. Kemampuan Chu dalam menilai barang berharga sudah kita saksikan bersama. Apapun perselisihan yang kalian miliki sebelumnya, hari ini jangan dibahas lagi di acara lelang. Sekarang acara lelang dimulai. Pertama adalah barang lelang yang dititipkan. Penjual mengatakan bahwa patung Buddha ini berasal dari zaman Qianlong dan terbuat dari emas berlapis. Harga pelelangan mulai dari 800.000. Tidak benar, ini bukan patung Buddha berlapis emas yang sebelumnya. Tuan Hu, Anda bilang barang lelang ini 100% asli. Tapi barang lelang pertama ini justru palsu. Ini mana ada lapisan emas? Ini jelas cuma besi tua yang rusak. Pak Gu, ini memang barang palsu. Dan tiruannya sangat buruk. Kalau pelelangan keluarga Gu kali ini penuh dengan barang seperti ini, saya rasa keluarga Gu dan keluarga Chu seharusnya memberi kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Ini adalah barang lelang yang dititipkan secara pribadi. Saya curiga ada yang sengaja menukar barangnya. Chu Fengping. Semua barang lelang kamu yang menilai. Acara lelang ini juga diadakan atas nama kamu. Tapi sekarang muncul masalah. Kamu bilang ini masalah penjualnya ya? Tuan Zhao, kamu pikir kamu sangat pintar, HM. Tapi semua orang, harap tenang. Saya Chu Fengping akan secara pribadi menilai. Di segmen penilaian barang berikutnya, akan tetap 100% asli. Mari kita lihat apakah ada yang berniat jahat. Atau apakah saya Chu Fengping sengaja mempermainkan semua orang. Dan saya Chu Fengping bersumpah di sini. Dalam waktu 3 hari, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Karena Tuan Chu sudah mengatakan demikian. Maka saya akan tetap di sini untuk melihat. Saudara-saudara, barang lelang kedua adalah plakat perunggu dari sebelah Sia. Dengan tulisan di bagian belakang. Ini adalah harta berharga dari zaman yang langka. Harga awal 100.000. Plakat perunggu tidak ada masalah untuk dibeli oleh keluarga ini. Hanya barang yang dikirim oleh individu yang bermasalah. Shen Zhaoke. Lencana pinggang perunggu dinasti sebelah Sia ini asli. Silakan mulai lelang, semua. Tuan Chu benar. Memang dari dinasti sebelah Sia. Tong Yao tawar 600.000. Saya tawar 800.000. 1 juta. SHH. HMPH. Tuan Cucu, kamu datang ke sini kenapa? Ada barang palsu di lelang. Tentu saja saya harus datang untuk melihat apa penyebabnya. Aduh, Tuan Chu, Anda benar-benar bercanda. Di Sinyuan Auction House, semua barang lelang diperiksa di tempat. Disimpan di lokasi. Kecuali jika ada kesalahan dalam penilaian. Kalau tidak mungkin ada barang palsu yang terlihat asli. Membeli kurir. Bro Zhao, benar-benar hebat kamu. Tuan Chu, kamu mau apa dengan itu? Ini untuk pengaturan di lokasi. Di sini hampir selesai. Ganti toples porselen berwarna biru berikutnya dengan yang palsu. Mungkin Pangeran Zhao akan kecewa padamu. Cucu tenang saja. Kenapa ini kamu sih? Pangeran Zhao. Kau bilang kau selalu menggunakan cara yang rendah seperti ini. Keluarga Zhao benar-benar membuatku terkesan. HMPH. Lalu apa?
Chu Fengping, aku beritahu kau. Jika kau mengganggu Zhao Ke, kau tidak akan pernah bisa membuat nama di kota provinsi. Begitu Zhao Ke, kita lihat saja nanti. 3 hari lagi adalah saat kehancuran keluarga Zhao. Menghancurkan keluarga Zhao hanya dengan kau. Tuan Chu, saya tahu saya salah. Saya sempat bingung. Tolong jangan beritahu Tuan Li. Saya akan langsung menghancurkan barang palsu itu. Jangan pergi kemana-mana dulu. Setelah lelang selesai, datanglah menemui saya. Segera kirimkan sampel ketiga itu. Zhao Ke. Zhao Ke seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini. Lalu, sebenarnya siapa yang mampu melakukan hal seperti ini di Balai Lelang Sinyuan? Apakah pertemuan penilaian harta kali ini sangat penting bagi keluarga Wang? Hanya keluarga yang peringkatnya teratas yang bisa masuk ke Balai Lelang Sinyuan terbesar di ibu kota provinsi. Saya umumkan bahwa pemenang babak kedua adalah keluarga Wang. 2 babak sebelumnya dimenangkan oleh keluarga Wang. Selamat kepada keluarga Wang. Mendapatkan hak untuk bergabung dengan Sinyuan Auction House selama 1 tahun. Saya sekarang sudah meninggalkan keluarga Wang. Semua aset dan dana telah disita. Ini adalah serangan dari Wang. Chu Fengping, maksudmu adalah keluarga Wang menyuruh Zhao Ke untuk menjegalmu. Mari kita dengarkan apa kata orang yang bersangkutan. Apa yang Zhao Ke katakan padamu sebelum lelang dimulai? Zhao Ke menemui saya. Dia bilang akan memberiku 300.000 agar aku memberinya daftar lelang. Kemudian dia memberiku barang tiruan agar bisa ditukar saat lelang. Tuan Chu, saya benar-benar hilaf. Mohon pengertian Tuan Chu. Benda sialan. Lelang Sinyuan. Bagaimana bisa ada orang seperti kamu di sini? Tidak perlu datang lagi besok. Lauli ini masih berguna. Bahkan jika tidak bisa menangkap bukti keluarga Wang, dia hanya mengakui Zhao Ke, orang yang paling penting. 52Y, besok aku akan panggil kepala keluarga Fang dan orang-orang dari keluarga Ouyang untuk pergi ke keluarga Zhao menuntut keadilan. Saat itu kita bersama-sama. Baik, besok aku dan kamu akan pergi bersama. Aku ingin lihat apakah keluarga Zhao punya keberanian itu. Adik kecil. Proyek di distrik timur yang kamu sebutkan sebelumnya. Kapan kamu akan memberikannya padaku? Kenapa kalian semua begitu bersemangat? Ayo, Zhao. Ada urusan apa di rumah? Aku tidak mendengar ada rencana apapun. Selamat datang, para tamu terhormat. Saya, Zhao, merasa sangat terhormat. Zhao Donghai, anak yang kamu urus dengan baik, hampir menghancurkan reputasi keluargaku. HMPH, tuan kedua saya sangat marah. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Cole. Lebih baik kita duduk dan berbicara dengan baik. HMPH, Tuan Zhao. Saya datang hari ini bukan untuk mencari masalah dengan keluarga Zhao. Zhao menggunakan barang palsu. Dengan sengaja menukar barang antik di lelang kami. Hampir saja menyebabkan reputasi keluarga Chu dan keluarga Gu hancur. Tuan Zhao, hari ini saya hanya ingin penjelasan. Karena Tuan Chu mengatakan, Zhao telah mengganti barang lelang di rumah lelang. Apakah ada bukti? Tuan Zhao di konferensi penilaian barang sangat tidak setuju dengan saya. Sekarang setelah saya menetap di kota provinsi, Tuan Zhao bahkan mengeluarkan ancaman. Dia bilang akan mencari orang untuk membunuh saya. Jika apa yang Tuan Chu katakan itu benar. HMPH. Sebelumnya di konferensi penilaian barang, saya memang tidak puas dengan Chu Fengping. Tapi soal penggantian barang lelang ini. Tuan Chu, jangan karena marah sesaat, lalu menuduh tanpa dasar. Hahaha, kepala keluarga Zhao. Kami juga tidak mau buang-buang waktu denganmu. Kamu ingin bukti, kan? Sekarang juga saya akan bawa buktinya. Orang. Tuan Zhao. Memang Zhao yang mencariku. Biarkan saya menukar barang milik Tuan Chu. Dia juga mengembalikan 300.000 kepada saya. Ini adalah catatan transfer, silakan diperiksa. Kepala keluarga Zhao percaya bahwa sekarang semuanya sudah ada kepastian. Tidak tahu. Kepala keluarga Zhao bisa memberikan penjelasan seperti apa kepada kami. Bencana. Bagaimana beraninya kamu mengganggu Tuan Chu? Saya sudah bertahun-tahun tidak mendidikmu dengan baik. Kamu melakukan hal yang begitu rendah seperti ini. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Zhao? Tuan Chou, kamu ingin penjelasan seperti apa? Kepala keluarga Zhao, hari ini saya membawa banyak orang. Apa yang saya katakan tidak bisa dianggap. Tuan Zhao telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan lelang sumber kepercayaan keluarga Gu. Bahkan keluarga Fang juga mengalami ancaman tertentu.
Bagaimana jika kepala keluarga Zhao menyerahkan 80% aset keluarga Zhao di kota provinsi kepada kami? Tuan Chu, apakah ini berarti tidak ada jalan keluar bagi keluarga Zhao? Hidup ini semua pilihan kalian sendiri. Aku tinggal 20% lagi. Ini sudah sebesar-besarnya niat baikku. Aku berharap Tuan Zhao bisa memberi kami jawaban yang memuaskan. Bersikap terlalu kejam. Tuan Zhao bisa mencoba menolak. Lalu selanjutnya, lelang Xingyuan. Tidak akan lagi menerima barang apapun dari keluarga Zhao. Keluarga Hu juga akan merebut pasar barang antik keluarga Zhao. Keluarga Fang juga akan menghentikan bisnis batu taruhan keluarga Zhao. Saya juga akan mengirim orang-orang untuk mengganggu toko keluarga Zhao. Saat itu, bagaimana kamu akan memilih? Saya bisa melepaskan bisnis di kota Haosheng. Bisnis di kota Haosheng. Saya bisa melepaskan. Chu Fengping, kamu cukup kejam. Kepala keluarga Zhao benar-benar punya kata-kata. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik dari kepala keluarga Zhao. Ayah, kamu begitu saja menyerahkan warisan keluarga. Tanpa pasar di kota provinsi. Apa yang harus kami, keluarga Zhao, lakukan? Kamu masih punya muka untuk berkata begitu. Bagaimana beraninya kamu mengirim orang untuk mengacau di rumah lelang Siwan? Benar. Itu Wang Yunxuan. Dia yang menyuruhku untuk menargetkan Chu Fengping. Rencananya juga dia yang buat. Dia takut Wang Yunxi bangkit kembali dengan bantuan Chu Fengping. Kembali untuk berebut uangnya. Hahaha, Tuan Chu. Hari ini Anda benar-benar membuka mata saya. Di dunia bisnis memang harus seperti ini. Terutama juga berkat Tuan Fang. Dan para senior lainnya yang turut serta. Hari ini Tuan Fang. Utama ingin bertanya. Apakah sudah menemukan vein jadeite yang berkualitas tinggi? Sudah ditemukan. Tepat di pegunungan utara kota provinsi. Sejujurnya, jika keluarga Fang menjaga tambang ini, setidaknya 3 generasi tidak akan kekurangan penghidupan. Meskipun industri keluarga Zhao di kota provinsi sudah menjadi milik kita, tapi saya masih khawatir keluarga Wang akan berbuat licik di belakang. Meskipun keluarga Chu baru mulai menunjukkan taring, namun dana selalu menjadi masalah besar. Tuan Chu, bagaimana kalau ikut bersama Chun Feng? Saatnya menentukan area penambangan setelah tambang tersebut dikonfirmasi. Setelah munculnya batu giok terbaik, saya percaya seluruh provinsi, dunia batu permata akan. Tuan Chu dan keluarga Fang akan secara stabil mendominasi posisi utama. Pada saat itu, dana tidak akan lagi menjadi masalah. Baik, Tuan Fang. Lalu kirimkan lokasi tambang itu padaku. Nanti aku cari waktu untuk pergi bersama Xiao Fang. Bisa, kan? Tuan Fang. Di sana adalah lokasi data cadangan mineral terbaik. Cadangan zamrud berkualitas tinggi berada di lapisan dalam. Kalau begitu, tim penambang dari keluarga Fang tidak akan ada masalah, kan? Keluarga Fang mengelola batu permata secara eksklusif. Dari penambangan sampai penjualan sudah membentuk rantai industri. Penambangan di lapisan dalam seperti ini. Pastinya juga tidak ada masalah. Tuan Chu, berapa persen yang Anda inginkan? Kalau begitu, saya ambil 30% saja. Nanti masih perlu penjualan dan pengolahan dari keluarga Fang. Saya hanya menikmati hasilnya. Jadi tidak perlu mengambil terlalu banyak. Saya hanya menikmati hasilnya. Jadi tidak perlu mengambil terlalu banyak. Tuan Chu sangat dermawan. Saya sudah mengatur tim penambangan. Efisiensi maksimal. Dipastikan dalam setengah bulan, Tuan Chu akan mendapatkan bagiannya. Kalau begitu, tidak ada yang lebih baik lagi. Tuan Fang. Kerjasama antara keluarga Chu dan keluarga Fang dalam industri asli. Utamanya akan saya yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah di bagian retail, langsung saja hubungi saya. Baik. Sudah selesai melihat ini. Kita juga harus pergi sekarang. Tuan Fang, mau ikut? Saya tidak akan pulang bersama. Tim penambangan, ya, sudah mulai bekerja. Saya pikir, dengan tambang sebesar ini, saya tidak punya pikiran untuk pergi. Haha. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Baik. Halo, bos. Kalian turun dulu saja. Kak Ouyang, mantap. Baru beberapa hari saja. Perusahaan sudah mulai berjalan dengan baik. Tentu saja, aku memang terlahir untuk jadi bos. Saat ini, toko yang diambil alih keluarga Zhao sudah mulai menghasilkan pendapatan. Dari akuisisi hingga penjualan oleh keluarga Chu, sudah mulai berputar secara bisnis. Pendapatan saat ini bisa mencapai 40 juta. Kak Ouyang, kamulah pahlawan terbesar. Kalau terus berkembang seperti ini, keluarga Chu kita segera akan masuk ke pasar barang antik teratas.
Master Yu, kenapa kamu datang? Ada masalah apa dengan keluarga Fang? Keluarga Feng Ping pertama. Produk cepat terjual dan sudah masuk pasar. Pasar batu giok pun menghebohkan. Banyak orang mulai berebut membeli jet terbaik. Kami perkirakan, gelombang pertama keuntungan akan mencapai hampir 50 juta. Ini hanya 3 pertandingan. Sudah melebihi omzet perusahaan. Keluarga Chu kita akan segera bangkit. Benar, semua toko judi batu dan bengkel giok keluarga Fang, termasuk saham yang dibelinya semuanya naik tajam. Kita juga karena kerja sama ini, termasuk ke dalam kelompok kekuatan baru terbesar di ibu kota provinsi. Dengar-dengar ukuran keluarga Chu sekarang, sudah bisa bersaing dengan beberapa keluarga kecil lainnya. Ditambah dengan hubungan kerjasama yang aku bangun ini, aku yakin saatnya untuk menjatuhkan keluarga Huang akan segera tiba. Fang Ping, kamu sedang memikirkan apa? Oh iya. Keluarga Fang sangat gembira karena hal ini. Memutuskan mengadakan pesta besar. Pemimpin keluarga Fang memanggilmu untuk ikut serta. Ingat ya, kamu harus pergi. Baik, nanti kamu ikut aku ya. Aku tidak akan pergi. Kenapa begitu? Kerjasama grup Yushi dari keluarga Fang. Kamu yang bertanggung jawab utama. Pesta makan dari keluarga Fang kali ini. Semua kekuatan ternama di kota provinsi pasti akan hadir. Jadi keluarga Wang juga ikut hadir. Kenapa takut? Kamu sekarang adalah orang kedua di grup Chu. Masih takut sama Wang Yunxuan? Percayalah, ketidakadilan yang kamu alami dari keluarga Wang akan kubuat mereka membayar 2 kali lipat. Terima kasih atas dukungan kalian semua yang telah hadir di pesta perayaan keluarga Fang. Pesta kali ini juga bertujuan untuk mencari mitra kerja sama masa depan bagi keluarga Fang. Belakangan ini, keluarga Fang telah menguasai hampir 80% bisnis batu giok di ibu kota provinsi. Pasar giok berkualitas tinggi hampir sepenuhnya telah dikuasai oleh keluarga Fang. Saat ini, kepala keluarga Fang memberikan kesempatan seperti ini. Mungkin beberapa orang akan berebut untuk mendapatkannya. Kepala keluarga Wang, keluarga kami Wang untuk menunjukkan kesungguhan. Kali ini mengirimkan hadiah ucapan selamat berupa patung PCU berlapis emas untuk keluarga Fang. Semoga keluarga Fang mendapatkan keberuntungan dan kekayaan. Keluarga Wang benar-benar mengeluarkan biaya besar untuk bekerja sama dengan keluarga Fang. Patung PCU berlapis emas ini nilainya setidaknya 4 juta yuan, bukan? Dengan Tuan Muda Wang memimpin, keluarga Zhang tentu juga tidak bisa diam saja. Keluarga Zhang kami memberikan sebuah lukisan lanskap gaya bebas dari dinasti Jin. Keluarga kami mengirimkan 1 set bordir bunga dan burung dari dinasti Ming sebagai ungkapan niat baik. Semua orang sangat perhatian. Musim semi, akan menerima semua hadiah dari kalian. Kalian semua memberikan perlakuan yang begitu baik kepada keluarga Fang. Saya yang tua ini benar-benar merasa terhormat. Hahaha. Tuan Fang, jangan bilang begitu. Keluarga Wang tentu akan lebih sering berhubungan dengan keluarga Fang. Kita harus memperkuat hubungan lagi ke depannya. Tuan Muda Wang, bakat muda yang luar biasa. Tak heran dia bisa mengurus urusan besar keluarga Wang di usia muda. Pemimpin keluarga Fang memuji dengan baik. Dengar-dengar, pemimpin keluarga Fang sedang bekerja sama dengan Chu untuk penilaian barang antik. Apakah kedatangan Chu kali ini benar-benar tanpa persiapan? Aku tidak tahu kapan kerja sama aku dengan pemimpin keluarga Fang akan bisa dinilai orang lain. Chu Fengping, kamu mengandalkan angin dari keluarga Fang untuk bangkit. Kali ini tidak ada tanda apapun dalam perayaan ini. Saya rasa kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Chu adalah tamu kehormatan keluarga kami. Mohon kalian berdua bersikap sopan. Keramahan membawa rezeki. Tidak disangka Tuan Wang sampai repot-repot memperhatikan ini. Lagi pula siapa bilang aku tidak memberinya hadiah? Kali ini aku datang. Aku memberikan sebuah cap giok putih. Di dalamnya terukir 4 kata Yongjie Menghao persahabatan abadi. Melambangkan kerjasama antara keluarga Chu dan keluarga Fang. Bisa berkembang pesat. HMPH. Hanya sepotong batu giok yang baru dipotong. Oh, keluarga Fang utama dalam bisnis batu giok. Apapun batu giok yang tidak pernah saya lihat. Ini adalah giok putih jenis kaca. Tak disangka Tuan Chu memiliki koleksi seperti ini. Tuan Chu, Anda benar-benar beruntung. Giok putih jenis kaca. Tuan Feng, jangan sampai tertipu. Sekarang ini, jumlah giok putih jenis kaca hanya ada 3 digit. Bagaimana mungkin Chu Fengping bisa mendapatkannya? Kamu belum pernah lihat bukan berarti tidak ada. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak harta langka yang ternyata ada di tangan keluarga Chu. Lebih banyak lagi harta yang belum pernah kamu lihat, yang tersimpan di keluarga Chu. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Maksud Tuan Wang adalah matamu. Pemilik keluarga Fang yang telah melihat batu mulia seumur hidup. Semuanya akan menjadi hebat. Tuan Muda Wang, aku berikan satu nasihat padamu, yaitu menyesuaikan diri dengan apa yang disukai orang. Dan aku akan beritahu lagi. Kalau kau berani lagi menggangguku,
Akibatnya akan sama seperti keluarga Zhao. Chu Fengyang, kau berani mengancamku. Ini bukan ancaman dariku, tapi memberitahumu. Segala yang kamu miliki sekarang adalah hasil kerja keras Wang Yunxi sedikit demi sedikit. Setelah kepala keluarga Wang meninggal, langsung saja diambil hasilnya. Kalimat yang kamu ucapkan ini, saya juga sampaikan padamu. Wang Yunxuan, kamu memang orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak bermoral. Sudah cukup. Ini urusan pribadi kalian berdua. Lebih baik diselesaikan secara pribadi. Yang kedua ini merupakan tradisi lama keluarga Fang kami. Saya yakin kalian semua tahu tentang judi batu, kan? Keluarga Fang kami juga mengandalkan judi batu untuk membangun kekayaan. Silakan semua lihat berbagai jenis batu mentah dengan kualitas yang berbeda-beda yang ada di depan kalian. Kalian bebas memilih sesuka hati. Baik yang bagus maupun yang kurang bagus. Bisa langsung dibawa pulang. Hari ini, orang yang mendapatkan kualitas tertinggi. Kalian juga bisa mendapatkan hadiah tambahan dari Fang Jia. Silakan pilih sesuka hati. Sekarang kita mulai acara. Silakan. Tunggu sebentar, sebentar. Yang Master Feng, apa maksudnya ini? Belum bisa mulai memilih sekarang. Tentu saja bukan. Tapi, sebelum memilih batu kali ini, tidak boleh menyentuh batu asli dengan tangan terlebih dahulu. Dalam penilaian barang antik, ini juga disebut melihat dengan mata. Hari ini, sama halnya, keluarga Fang ternyata juga mengeluarkan sepotong batu giok asli yang sangat bagus. Begitu dermawan untuk memberikannya. Hanya saja, di dalamnya masih ada kotoran. Tapi siapa yang memilih ini? Kalau begitu, akan ada pertunjukan yang seru. Chu Fengping, kalau kamu tidak bertindak, aku akan mengambilnya duluan. Tuan keluarga Fang, aku mau yang ini. Makanan berkualitas rendah. Ambil saja kalau mau. Wah, tangan Raja Wang benar-benar cepat sekali. Chu Fengping, siapa suruh kamu ragu-ragu? Kesempatan harus diperjuangkan sendiri. Raja selalu suka mengambil sisa orang lain. Kamu itu seperti pengemis saja. Kamu kampungan malah bilang aku pengemis. Nanti kamu yang malu. Tuan Fang, silakan mulai. Aku ingin dia lihat sendiri bagaimana dia kalah. HMPH. Bohong kalau bilang sudah lihat batu milik Tuan Chu. Sungguh dikira penglihatannya sangat tajam. Hahaha. Wang Yunxuan mengeluarkan biji giok asli berkualitas tinggi. Giok berkualitas tinggi. Chu Fengping, sekarang kamu mau pakai apa untuk melawan aku? Ini benar-benar giok berkualitas tinggi. Hei, Tuan Chu mengeluarkan batu permata berkualitas tinggi. Kepala keluarga Feng bisa langsung mengumumkan hasilnya, kan? Saya mengumumkan bahwa biji asli yang dipilih Tuan Chu memiliki nilai tertinggi. Bagaimana mungkin? Ini adalah giok terbaik. Aku rasa kamu cuma memihak Chu Fengping saja. Dia cuma sebuah batu pecah. Apa yang bisa dia bandingkan dengan giok terbaikku? Tuan Wang, kenapa kamu malah marah-marah begini? Lebih baik kamu lihat baik-baik batu pecah ini. Giok terbaik. Hijau pucat tanpa warna. Seperti kertas yang tembus. Lihat lagi ini. Penuh dengan kotoran. Ini adalah sebuah tambang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin? Meskipun kualitasnya buruk, tapi tidak mungkin kalah dengan batu rusakmu ini. Tuan Muda Wang, jika Anda punya keberatan apapun, bisa panggil Wang Yi untuk bicara dengan saya. Kalau kamu terus bertindak tidak sopan di keluarga Fang, keluarga Fang akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Wang kalian. Baik, Tuan Fang, saya mengerti. Semoga kerjasama antara Tuan Fang dan Tuan Chu berjalan lancar. Saya dulu pergi dulu ya. Jangan pergi ya, Yang Master Wang. Bawalah batu ini. Ini adalah pilihanmu sendiri. Hahaha. Tuan Chu, cepat buat Wang Yunxuan marah sampai mati. Benar juga. Bagaimana kamu bisa tahu giok terbaik ini bermasalah? Aku tidak perlu menatap lama. Wang Yunxuan bagaimana bisa terpancing? Hahaha. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Perayaan selesai. Silakan ke ruang taruhan batu di luar. Lanjutkan pembicaraan kerjasama dengan keluarga Fang. Silakan.
Tuan Chu. Batu permata ini silakan terima. Selain itu ada lagi sebuah giok bernilai jutaan. Itu adalah uang tambahan. Tuan Fang, ini tidak perlu. Rumah saya sudah punya banyak ini. Kali ini membuat Wang Yunxuan marah. Keluarga Chu mungkin akan dihantam habis-habisan. Tak tahu apa penyebab kalian berdua bermusuhan. Yun Xi sebenarnya adalah putri besar keluarga Wang. Dihakimi oleh pamannya, Wang Yi. Jadi, Wang Yunxuan itu selalu khawatir aku akan bangkit. Lalu membantu Yun Xi untuk merebut kekuasaan kembali. Makanya dia terus menargetkanku. Jadi, waktu aku ke keluarga Zhao kemarin, sebenarnya di balik mereka ada dukungan dari keluarga Wang. Baru masuk akal. Aku akan segera membatalkan kerjasama dengan keluarga Wang. Kepala keluarga Fang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Malahan harus memperdalam kerjasama. Pak Chu, maksud Anda apa ini? Kepala keluarga Fang bisa membantu keluarga Wang mengembangkan pasar. Setelah sepenuhnya menyuntikkan seluruh modal ke keluarga Wang. Kemudian tiba-tiba menarik modalnya. Membuat mereka kehilangan sumber daya utama. Kalau begitu, keluarga Wang pasti akan panik dan bingung. Langkah Pak Chu ini benar-benar kejam. Ayah, urusan ini serahkan pada saya saja. Saya sudah lama tidak suka dengan anak itu, Wang Yunxuan. Bagaimana perasaanmu bekerja sama dengan kami? Bisnis barang antik yang dikembangkan keluarga Wang sudah memberikan banyak jaringan pertukaran untuk batu giok keluarga Fang. Sekarang keluarga Wang hampir menginvestasikan 30% modal ke pasar. Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Kerjasamanya juga sangat menyenangkan. Tapi Tuan Muda Wang tetap ingin terus menginvestasikan modal. Sekarang bisnis batu giok sedang sangat populer. Semakin cepat masuk, semakin banyak yang didapatkan. HMPH, Tuan Fang juga orang yang liar. Baiklah, saya akan menginvestasikan 1 miliar lagi dalam bisnis batu giok. Menguasai seluruh pasar batu giok. 1 miliar dana. Ini mungkin belum semuanya. Harus mencari cara agar Wang bisa mempertaruhkan sesuatu yang berharga. Wang Xiao, sangat berani. Saya akan segera mengatur orang untuk menarik pangsa pasar bagi Wang. Chu Fengping kali ini. Mitra terbesar Fang akan berubah menjadi Wang. Kali ini aku pasti akan membuatmu bangkrut. Halo, Wang Xi sudah terperangkap. Sekarang di industri keluarga Fang Yu. Investasinya sudah melebihi 1 miliar. Susah payah, Tuan Muda Fang, terus buat dia tergantung. Aku sedang berusaha merebut pasar barang antik. Kelompok Wang dari Chu Fangping bukan hanya 1 atau 2 industri. Aku sarankan kamu sebaiknya segera merencanakan strategi. Tenang saja, pasar barang antik akan segera diakuisisi oleh keluarga Chu. Tunggu sampai rantai modal keluarga Wang putus. Aku akan merebut industri lainnya. Baik. Saudara Chu, pasar barang antik di kota provinsi sudah dikuasai hampir 60%. Total aset perusahaan sekarang sudah sekitar 1,2 miliar. Haruskah sekitar 300 juta? Kau yang hebat juga. Secepat ini sudah bisa menguasai seluruh industri. Sejak terakhir kali saudara tikus pergi ke kediaman penguasa kota, hari-hariku yang buruk bisa dibilang sudah berakhir. Dukungan dana dari keluarga Chu, ditambah status dari kediaman penguasa kota. Sebagian besar perusahaan menengah memilih untuk bekerja sama langsung. Di ibu kota Fangping ada sebuah pameran besar pertukaran batu giok. Awalnya memang mengundang kepala keluarga Fang untuk pergi. Tapi Tuan Tua Fang bilang ingin kamu yang mengantarnya. Jadi aku ingin menanyakan pendapatmu. Kyoto itu jauh lebih baik daripada ibu kota provinsi. Saudara Chu, saya tadi mau bilang sama kamu. Sekarang dasar keluarga Chu sudah terbentuk. Bisa mulai memperluas bisnis baru. Kalau bisa buka pelelangan di Kyoto, keuntungannya pasti luar biasa. Baik, saya akan pergi ke pertemuan pertukaran batu permata di Kyoto nanti. Lihat apakah kita bisa berdiri di Kyoto. Pelelangan batu permata akan diadakan lusa. Pak Tua Fang ingin kamu pergi ke keluarga Fang sekarang juga. Nanti akan pergi bersama Yang Master Fang. Tuan Chu, Nona Wang, sudah memberitahu Anda tentang pertemuan pertukaran batu giok di Kyoto kali ini. Karena keluarga Fang kami menemukan sumber batu giok berkualitas tinggi yang baru. Dengan sengaja mengundang. Nanti saya akan membawa banyak batu mentah yang luar biasa untuk dipamerkan dan dinilai. Jadi saya meminta Anda untuk membantu. Benar, Tuan Chu. Pertemuan pertukaran kali ini bukan hanya tentang giok berkualitas tinggi. Kabarnya, akan ada banyak biji asli misterius yang belum pernah dipamerkan. Juga akan dipamerkan. Diperkirakan nanti siapa yang bisa mengidentifikasi kepemilikannya. Maka itu miliknya. Katanya ini pertemuan pertukaran. Lebih tepat disebut pertemuan mencari peluang. Sekalian juga bisa memperluas jaringan pertemanan.
Terima kasih Tuan Fang atas kepercayaannya. Nanti aku akan minta Tuan Muda Fang menemani aku pergi. Jika perdagangan giok kami bisa sampai ke ibu kota, nanti Tuan Fang pasti akan tetap bekerja sama dengan keluarga Chu. Itu sudah pasti. Tanpa Tuan Chu, keluarga Fang kami masih belum tahu kapan aku bisa dapat tiket masuk ini. Shun Feng, lihat itu apa? Kami baru sampai ke provinsi lain. Kemungkinan cuma menipu dan mengumpulkan uang orang awam. Tampaknya orang ini paham betul tentang ini. Ah, di rumah. Ya, bisnis batu giok. Aku masih bisa mengerti ini. Ternyata ini rekan sesama pelaku industri. Tidak tahu dari mana asal Anda, Pak. Keluarga Fang dari kota Suzhou. Nama saya Fang Chun Feng. Hei ya, Tuan Feng, keluarga Fang, batu giok asli terbaik. Saya sudah sering mendengarnya. Keluarga Tang dari ibu kota, Tang Yan. Keluarga Tang dari ibu kota, Tang Yan. Senang bertemu. Oh, semua batu ada stok. Apapun cara membelinya, pasti untung. Ini jauh lebih menguntungkan daripada rumah judi batu di kota provinsi. Bos, batu ketiga dari kiri, bisa dibuka di tempat. Hei, nak, kalau saya potong batu ini, nilainya 300.000. Kalau kamu buka dan rugi, jangan salahkan saya. Hanya 300.000, potong saja. Tuan Chu, Anda ini sedang melakukan apa? Tadi saya sudah berbincang dengan Tuan Tang. Ini tidak ada yang baik. Tuan Tang hari ini ingin berteman dengan Anda. Tidak peduli apakah batu ini untung atau rugi. Saya akan memberikan Anda satu kesempatan. Bos, silakan potong. Menghabiskan 300.000 untuk berteman juga tidak rugi. Baru tiba di Kyoto. Sepertinya Tuan Chu ingin memulai dari jaringan. Aduh, keluar. Batu giok ini nilainya setidaknya jutaan. Ah, tidak mungkin, Tuan Chu. Batu mentah jelek seperti ini bisa menghasilkan barang bagus. 300.000 bisa naik 3 kali lipat, ya ampun. Tuan ini benar-benar punya mata yang tajam. Saya, Tang Yan, sudah yakin dengan teman Anda ini. Dafu serahkan batu mentah ini ke Tuan Chu. Pergi untuk mengantarkan kepada keluarga Fang. Tidak tahu siapa Tuan ini bagi keluarga Fang. Saya adalah ahli penilai yang diundang oleh keluarga Fang. Nama saya Chu Fengping. Ternyata Tuan Chu sudah begitu muda tetapi memiliki pandangan yang tajam. Saudara sangat mengagumi. Pasti. Kalian berdua diundang untuk menghadiri pertemuan ini, kan? Pertemuan ini tidak hanya menampilkan dan memperdagangkan bahan mentah. Tetapi juga ada kompetisi penilaian yang diadakan oleh keluarga pengrajin batu giok lokal. Apakah Tuan Chu tertarik untuk ikut serta? Apakah ada hadiah dalam lomba penilaian? Apakah ada hadiah dalam lomba penilaian? Tentu saja hadiahnya sangat beragam. Tidak hanya Anda bisa mendapatkan berbagai batu mineral langka. Anda juga berkesempatan bekerja sama dengan distributor batu giok terbesar di Kyoto. Baiklah, mohon Tuan Tang untuk memimpin kami. Tuan Chu bercanda. Saya punya firasat. Tuan Chu pasti akan menjadi orang yang melakukan hal besar di masa depan. Mungkin hari ini saya yang menunjukkan jalan ke Tuan Chu. Nanti Tuan Chu yang akan menunjukkan jalan kepada saya. Tuan Tang berkata. Tertawa, banyak teman, banyak jalan. Kami juga hari pertama datang ke ibu kota. Kalau begitu, tolong bantu kami ya. Selamat datang semuanya. Di acara penilaian batu mulia tahun ini. Jadwal kompetisi kali ini tetap seperti biasanya. Di dalam etalase di depan saya, ada 2 gelang giok berkualitas tinggi bernilai jutaan. 3 gelang giok biasa bernilai ratusan ribu. Dan 3 gelang giok palsu berkualitas rendah. Para peserta harus berdiri 5 meter jauhnya. Dan menentukan kualitas dari 8 gelang giok tersebut. Saya nyatakan babak pertama resmi dimulai. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh peserta ini? Tidak perlu lanjut lomba. Saya sudah tahu hasil pertandingan. Bagaimana dia bisa tahu hasil pertandingan? Nak, kamu harus berpikir matang-matang. Kalau sengaja mempermainkan orang dan menunda waktu, saya berhak mengusirmu. Betul, betul. Dari mana datangnya orang sok ini? Suaranya cukup besar. Tuan Chu, ini sedang apa? Saya berbicara tentang nilai beberapa gelang giok ini. Aku sudah tahu. Lelucon dari dulu sampai sekarang. Aku belum pernah dengar. Ada siapapun yang bisa langsung menilai asli atau palsu hanya dengan sekali lihat. Kalau begitu, sesuai kata Tuan Shang. Jika aku bisa menyebutkan nilai gelang giok ini dengan tepat tanpa salah, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kalau hasil penilaianmu sama persis tanpa kesalahan.
Kalau kamu langsung jadi juara kali ini, apa bedanya? Baiklah. Sepakat. Tentu saja. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan sedikit saja, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Tuan Zhang, hari ini aku akan tunjukkan padamu bahwa selalu ada yang lebih hebat. Langit di atas langit. Dari kiri ke kanan diberi nomor berturut-turut, 146 adalah kualitas tinggi. 2 dan 3,5 adalah kualitas biasa. Sisanya adalah tiruan berkualitas rendah. Apakah saya benar saat naik ke atas? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana hasilnya, Tuan Xiang? Segera umumkan? Ya. Iya, Tuan Xiang. Apakah dia hanya berbicara omong kosong? Tolong beritahu kami. Tidak disangka di dunia ini benar-benar ada orang seperti ini. Saya mengumumkan bahwa hasil penilaian Chu Fengping sepenuhnya benar. Saya pergi, Kak Chu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya bahkan baru saja selesai menonton yang pertama. Tentu saja dengan pengalaman bertahun-tahun saya dalam menilai barang antik. Tidak mungkin. Orang normal tidak mungkin bisa langsung membedakan keaslian dan kualitas. Saya mulai curiga bahwa Chu Fengping memiliki informasi internal. Kalau tidak, hasil ini tidak bisa dijelaskan. Jadi kamu bilang aku, yang baru datang ke ibu kota, bisa melewati kalian semua untuk mendapatkan informasi dalam. Tapi kamu tidak punya informasi dalam. Bagaimana mungkin hanya dengan sekali lihat bisa dapat informasi yang akurat? Tidak bisa, malah menyalahkan orang lain. Hebat, apakah orang-orang ibu kota seperti kalian seluas itu hatinya? Kamu. Diamlah. Saya mengumumkan Chu Fengping sebagai juara putaran pertama. Apakah ada keberatan? Kemudian grup dagang besar mengajukan tuntutan secara langsung. Baiklah, selanjutnya siapkan untuk memulai putaran kedua. Empat batu mentah milik Chu Fengping ini. Kamu pasti juga bisa langsung melihat nilainya, kan? Seperti yang dikatakan Tuan Xiang. Memang batu giok paling kanan ini nilainya paling tinggi, bahkan mencapai puluhan juta. Orang-orang dari 6 keluarga besar melanjutkan putaran kedua. Chu Fengping karena situasinya istimewa, tidak lagi ikut serta dengan kalian. Chu Fengping, dari Provinsi Su ke Kyoto. Bukan hanya untuk mengikuti pertemuan ini, kan? Tentu saja. Saya ingin mengembangkan usaha saya ke Kyoto. Pertemuan ini hanya langkah pertama. Usaha kamu. Bukankah kamu adalah penilai dari keluarga Fang? Bukan hanya itu saja. Saya dan keluarga Fang hanya memiliki hubungan kerjasama. Aset saya sendiri sudah menguasai setengah pasar barang antik di ibu kota Provinsi Su. Kali ini saya datang ke ibu kota ini untuk memperluas usaha saya. Ibu kota jelas adalah pilihan terbaik. Kalau begitu, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan grup dagang besar? Apa jenis kerjasama yang dimaksud oleh Tuan Xiang? Barusan Anda bilang Anda adalah perusahaan penilai barang antik. Tentu saja kami mendukung Anda di bawah naungan grup dagang besar. Melakukan pekerjaan penilaian barang. Kau bilang ini bukan kerjasama. Apakah ini berarti aku bekerja untukmu? Menarik. Kau tidak tahu berapa banyak perusahaan di Kyoto yang berusaha keras. Semua ingin bergabung dengan Dasha, bukan? Itu tidak perlu. Aku, Chu Fengping, hanya ingin menjadi pemimpin sendiri. Agak menarik. Chu Fengping, lalu bagaimana kau ingin berkolaborasi dengan Dasha? Akankah grup dagang besar menyerahkan hak pengelolaan pasar barang antik di Kyoto kepada keluarga Chu? Memberikan hak pengelolaan kepada keluarga Chu. Lalu apa yang bisa kamu berikan kepada grup dagang besar? Jika grup dagang besar bersedia menyerahkan hak pengelolaan kepada saya bisa jamin, tidak akan ada satupun barang antik palsu di pasar mereka. Berdasarkan penglihatan terhadap botol bergaya kuno, kalimat ini kemungkinan besar benar. Kalau semua barang di pasar mereka asli, bukan hanya barangnya yang nilainya akan meningkat, reputasi juga akan meningkat. Bisa. Aku bisa setuju dengan permintaanmu. Tapi sekarang perlu mencoba hal lain terlebih dahulu. Agar bisa kembali ke perusahaan dan berdiskusi dengan pemegang saham lain. Mari mulai dari pertemuan pertukaran batu giok kali ini. Kelompok dagang besar menyerahkan hak pengelolaan batu giok kepada keluarga Fang dan keluarga Chu. Mari kita coba saja. Tuan Chu dan Pangeran Fang. Selamat kepada kalian berdua. Siapa yang bisa mengira, baru datang ke Kyoto, sudah bisa mendapatkan hak pengelolaan batu giok dari grup besar. Itu karena Tuan Tang juga memberikan kesempatan ini.
Kalau tidak, kami juga tidak akan ikut kompetisi. Kemampuan Tuan Chu dalam menilai barang berharga itu memang luar biasa. Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk menetap di Kyoto. Ya. Benar, tetapi hak pengelolaan batu giok di Kyoto ini akan diserahkan kepada Chun Feng untuk dikelola. Saya berencana untuk membuka perusahaan penilaian di sini. Nanti akan bekerja sama dengan keluarga Fang dan grup Dasha, menjamin keaslian produk batu giok dan tingkat reproduksi yang tinggi. Perusahaan penilaian. Kedengarannya lebih seperti perusahaan yang bersifat kontrak ya. Langkah selanjutnya bagi Tuan Chu adalah bergabung dengan Dasha. Tentu saja tidak. Saya baru saja menghitung. Grup Dasha menguasai 30% pasar antik di Kyoto. Jadi, saya berharap grup Dasha menyerahkan pasar ini kepada Chu. Tuan Chu, saya tidak salah dengarkan. Anda ingin mengambil alih pasar barang antik Dashang. Kenapa Anda mau bersaing dengan mereka? Bukan mengambil alih, tapi kerjasama. Saya ingin grup Dashang melihat nilai dari Chu. Hanya jika mereka menyerahkan pasar barang antik kepada saya, barulah itu akan lebih hidup. Meskipun Tang yang tidak pandai berbisnis, tetapi dalam hal berteman, dia selalu punya pandangan yang sangat baik. Karena Tuan Chu sudah berkata begitu, maka keluarga Tang akan bekerja sama dengan Anda. Bagaimana jika posisi ini dijadikan kantor pusat perusahaan? Di sebelah barat adalah pusat distribusi batu giok terbesar. Di sebelah timur bersebelahan dengan kamar dagang besar. Di sebelah utara adalah komunitas dan pasar barang antik terbesar. Tuan Tang benar-benar perhatian. Kami akan mengembangkan bisnis di sini selanjutnya. Tetapi yang paling kita butuhkan pertama adalah membersihkan pasar. Membersihkan pasar. Tuan Gu, apa maksudnya ini? Tuan Tang, apakah keluarga Tang bisa menjamin semua barang di toko-toko mereka? Semuanya asli. Keluarga Tang memiliki banyak anggota. Toko-tokonya tersebar di seluruh ibu kota. Sulit untuk menghindari adanya orang yang menjual barang palsu. Iya, jadi langkah pertama adalah membersihkan semua barang palsu di pasar. Lalu diserahkan kepada pihak Fang untuk penilaian. Setelah penilaian dari pihak Fang, baru kita usir. Tapi, pekerjaan sebesar ini, tenang saja, barang yang sudah terdaftar akan dijual seperti biasa. Hanya barang yang dipromosikan hari ini, yang bisa dijamin 100%. Baik, saya mengerti. Kakak besar dengar. Kamu akhir-akhir ini ingin menyerahkan pasar barang antik kepada orang yang bernama Chu Fengping. Hari ini aku panggil kalian ke sini, hanya untuk membicarakan hal ini. Kalian pasti sudah dengar tentang pameran batu giok belakangan ini, kan? Kakak besar maksudnya adalah juru penilai yang diundang oleh keluarga Fang. Benar, dia adalah Chu Fengping. Matanya sangat tajam dan luar biasa. Selain itu, dia juga bermaksud bekerja sama dengan kita. Jika kemampuan kerjasamanya bagus, langsung saja merekrut. Mengapa harus menyerahkan pasar yang ada? Kamu tidak mengerti? Ya. Sekarang, industri barang antik dipenuhi barang palsu. Semua orang khawatir membeli barang palsu. Karena sekarang Chu Fengping bisa menyelesaikan masalah ini. Pasar barang antik di Beijing pasti akan menciptakan tren baru. Apa yang dikatakan kakak itu benar? HMPH, kalau benar-benar ada masalah, langsung suruh Chu Fengping yang tanggung jawab. Hahaha. Chu Fengping ini ya, memang berani juga. Hahaha. Aku sudah bilang padanya. Lihat apakah dia bisa mengurusnya dengan baik. Hak pengelolaan batu giok yang didapat keluarga Fang kali ini, kalau bisa diurus dengan baik, pasar barang antik bisa membuat keluarga Chu mencoba. Pasar batu giok dan batu mulia. Ada apa dengan pasar batu giok? Bicaralah pelan-pelan. Pendapatan pasar batu giok meningkat 30% dalam satu hari. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa meningkat 30%? Itu adalah keluarga Fang yang bekerja sama dengan keluarga Chu, mendorong sebuah kegiatan jaminan batu giok 100%. Toko-toko yang kami kelola. Setiap penjualan yang dijalankan oleh keluarga Fang, semua melonjak gila-gilaan. Chu Fengping juga berkata, kalau membeli barang palsu, bisa diganti 10 kali lipat dari harga asli. Semua membeli seperti orang gila. Dan juga berkata kalau membeli barang palsu, bahkan bisa lebih untung daripada yang asli. Luar biasa, Chu Fengping. Sampai orang bersaing ingin membeli barang palsu. Kalian bagaimana menurut kalian? Anak kecil itu memang punya kemampuan. Sekarang aku penasaran dari mana dia punya kepercayaan diri sebesar itu. Bagaimana dia bisa memastikan setiap barang yang melewati tangannya selalu benar-benar diverifikasi. Haha, inilah yang membuatnya menakutkan. Aku berani bilang, orang yang selevel dengan dia dalam menilai di seluruh negeri tidak lebih dari 5 orang. Tapi dia justru sangat muda. Kakak, kalau kamu merasa ini bisa, aku juga dukung. Biarkan Chu Xi datang, mengacaukan sedikit pasar barang antik di Beijing kita. Oke. Besok aku akan pergi menemui Chu Fengping. Pasar batu giok Chu Fengping benar-benar kamu kuasai.
Xiang Lao, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Total penjualan batu giok meningkat 30% dalam sehari. Menghasilkan keuntungan puluhan juta. Bagaimana aku bisa duduk tenang? Tuan Xiang, bagaimana perasaanmu? Sekarang, keluarga Chu kami sudah berencana untuk memperluas pasar batu mulia di Beijing secara menyeluruh. Nanti keuntungan kita ke depannya hanya akan meningkat, tidak akan berkurang. Jika seluruh pasar barang antik diserahkan padamu, seberapa besar pasar yang bisa kamu tarik? Dalam 1 tahun, pasar antik akan menjadi industri pertama dalam kerjasama pasar grup besar. Nanti kerjasama antara keluarga Chu dan grup besar. Keuntungannya akan hampir 5 miliar. Baik, Chu Fengping. Grup besar sekarang mengalihkan seluruh industri antiknya kepadamu. Setahun lagi aku ingin melihat pasar antik grup besar. Sama seperti yang kau katakan. Makmur dan baik. Tuan Xiang, tapi aku masih merasa kita sebaiknya mengadakan upacara serah terima yang layak. Hahaha. Chu Fengping, kamu khawatir aku berubah pikiran juga tidak apa-apa. Besok di grup Dasyang aku akan mengadakan konferensi pers. Mengumumkan bahwa Dasyang resmi bekerja sama dengan keluarga Chu. Ah, saudara Chu. Walaupun terburu-buru, aku tetap datang tepat waktu. Kami sudah menunggumu. Kak Ouyang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah kepala grup penilaian barang antik Chu. Ouyang Zongshu. Ouyang Kongchen, apa hubunganmu dengannya? Dia ayah saya. Tapi, biasanya saya tidak membawa hubungan keluarga keluar. Pak Xiang anggap saja saya sebagai mitra grup Chu saja. Ouyang Kongchen itu ternyata membesarkan anak yang baik. Dalam berurusan dia memang punya dukungan seperti itu. Di ibu kota provinsi, mungkin dia bisa mengendalikan segalanya. Tuan Xiang, mari kita mulai konferensi pers terlebih dahulu. Para tamu industri dan rekan-rekan wartawan yang hadir. Konferensi pers ini akan segera dimulai. Silakan duduk secara bertahap. Pertama-tama saya umumkan, grup Dasyang telah menjalin kerjasama mendalam dengan Chues Appraisal. Seluruh bisnis barang antik Dasyang di Beijing akan dialihkan pengelolaannya kepada Chues. Tuan Xiang, perusahaan Chues Antique Appraisal yang tidak terkenal. Bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan grup bisnis besar? Semua orang tahu. Beberapa hari yang lalu ada gejolak di pasar batu giok Beijing, kan? Itu adalah hasil dari kolaborasi Tuan Chu dengan pihak lain, yang dilakukan bersama-sama. Jadi saya percaya, Tuan Chu juga bisa mengguncang pasar barang antik. Fengping, kamu sudah kembali. Saya sudah melihat konferensi pers dari pihak Dasya. Memang pantas kamu. Saudara Ouyang, sudah membuka pasar barang antik di Beijing. Dengan bantuan Dasya, keluarga Chu akan segera mengukuhkan pijakan di Beijing. Bagus sekali. Tapi bagaimana dengan pihak Wang? Keluarga Fang sudah sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan keluarga Wang. Dokter, tenang saja. Tidak lama lagi, kamu akan kembali menguasai kekuasaan keluarga Wang. Fengping, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku masih tidak tahu seharusnya seperti apa diriku. Ayah sudah bernegosiasi dengan keluarga Fang, kan? Aku sudah bilang. Cepat bangkitlah. Api sudah membakar alis. Masih di sini minum-minum. Ada apa? Ayah, apa mungkin keluarga Fang tidak mau membantu kita? Kalau begitu, kita bisa merebut pasar Chu Fengping sendiri. Lagi pula, dia sekarang tidak ada, Ouyang Zongshu juga tidak ada. Chu Fengping sudah kembali. Dia ada di keluarga Fang. Keluarga Fang dan dia satu kelompok. Sekarang kerjasama kita dengan keluarga Fang sudah dihentikan. Ah. Yang mulia tidak. Baiklah. Banyak toko perhiasan giok di bawah kami sudah tutup. Dana sponsor yang sudah disepakati dengan keluarga Fang juga telah dicabut. Rantai keuangan perusahaan kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Aduh, ayah. Para pemegang saham, kelompok Wang akan saya ambil alih sepenuhnya. Apakah kalian mengerti? Saya mendukung Miss Wang untuk kembali memimpin keluarga Wang. Kami juga setuju. Baik. Kalau begitu, maka saya umumkan. Keluarga Wang dan keluarga Chu secara resmi menjalin kerjasama. Hak pengelolaan pasar barang antik sepenuhnya diserahkan kepada keluarga Chu. Dukung keputusan Nona Wang. Sudah selesai.
Semua silakan pergi sibuk dengan urusan masing-masing. Industri batu giok keluarga Fang akan secara bertahap memulihkan kerjasama dengan keluarga Wang dalam waktu dekat. Semoga semua orang dapat berusaha sebaik mungkin. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke pertemuan investasi hari ini. Keluarga Chu akan bekerja sama dengan keluarga Fang dan grup bisnis besar Wang di ibu kota untuk melakukan reformasi baru di pasar barang antik. Saya yakin semua orang sudah melihat potensi keluarga Chu. Pasar batu giok di ibu kota. Pendapatan bulan ini telah melampaui triliun. Tuan Chu, bisakah Anda mengungkapkan berapa pendapatan pasar barang antik setelah reformasi ini? Berapa besar pendapatannya? Pendapatan tergantung pada kualitas barang antik tersebut. Namun, Asosiasi Penilaian Barang Antik Chu akan menjamin, setelah ini, pasar Chu tidak akan memiliki satupun barang palsu. Pasar aman dan transparan. Semua barang antik adalah karya terbaik. Tak usah bicara lagi. Keluarga Tan dari Beijing menginvestasikan 5 miliar yuan ke Chu. Saya sudah lama mendengar tentang prestasi keluarga Chu. Keluarga yang menginvestasikan 300 juta. Di pasar ibu kota, kami menginvestasikan 1 miliar. Baik, pertemuan investasi hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kak Chu, aku sudah berusaha maksimal. Kali ini aku bahkan mempertaruhkan seluruh hartaku padamu. Tuan Tan sangat percaya. Jadi pasti tidak akan mengecewakanmu. Chu Fengting, saya tidak menyangka kamu benar-benar berbakat di konferensi investasi kali ini. Sepertinya berhasil menarik hampir 100 miliar investasi. Keberhasilan Chu Corporation hari ini berkat bantuan teman-teman semua. Tanpa kalian, Chu Corporation tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Saudara Chu, apakah kamu masih percaya untuk menyerahkan pasar sebesar ini padaku? K.O. Yang, kamu ngomong apa sih? Kelak, keluarga Chu masih harus mengandalkanmu memimpin tim. Baik. Semua tenang saja. Keluarga Chu pasti akan semakin baik ke depannya. Pasti akan kami kembangkan lebih besar dan kuat lagi.